Sistem Palindung Keluarga telah aktif. Sistem akhirnya datang. Paket hadiah pemula telah dikirim, luka host mulai pulih. Adik Chunyan, aku sudah tidak sabar. Suamimu sudah mati. Lebih baik mulai sekarang ikut aku saja, ya? Jauhkan tangan kotormu dariku. Terima kasih. Berhasil melindungi keluarga, nilai perlindungan 3. Bisa ditukar dengan sekali undian. Cukup lindungi keluarga, bisa dapat nilai perlindungan. Wu Chen, kau sudah berkali-kali merusak rencanaku. Hari ini aku akan membuat kakimu yang sehat juga cacat. Cepat pergi. Kau tidak bisa melawan Erniu. Pergi. Sistem undian. Pergi. Jangan paksa aku berurusan denganmu. Jangan paksa aku membunuh. Pergi. Wu Chen, kau berani sekali. Kau masih berhutang uang pada Lin Chuan. Aku akan menyuruh Lin Chuan menghajar kamu. Xiao Chen, kapan kakimu sembuh? Dan pisau ini dari mana? Aku juga tidak tahu. Kakiku ini, kok bisa? Aku sudah tidak sabar, tiba-tiba saja sembuh. Soal pisau ini, tadi aku cuma mengambilnya begitu saja. Mungkin di rumah sudah tidak dipakai, dibuang di sini. Xiao Chen, terima kasih sudah membela kakak. Kakak, ini semua salahku, kamu jadi ikut kena imbas. Lagi-lagi berhasil melindungi keluarga, nilai perlindungan bertambah 3. Bisa ditukar dengan sekali undian. Sistem undian. Selamat tuan rumah, mendapatkan bahan pokok, beras 10 kilo, daging sapi 2 kilo, air bersih 5 liter, sudah disimpan di ruang penyimpanan. Bahan-bahan ini pas untuk mengatasi keadaan darurat. Sejak tubuh asli menikah masuk keluarga Li, kakak sulung memperlakukannya seperti adik sendiri. Meskipun tubuh asli berjudi dan punya utang, kakinya patah, kakak sulung tidak meninggalkannya begitu saja. Maka aku akan membalas kebaikan kakak sulung untuk tubuh asli ini. Orang tua meninggal, rumah tertimpa musibah, bahkan tidak ada makanan. Tak disangka, setelah aku pergi ke kota, pulang-pulang sudah tidak ada apa-apa. Ini harus ditanyakan pada kakak ipar kedua kita. Waktu dia menikah masuk keluarga kita, tidak kekurangan apapun. Belum setahun, harta keluarga sudah dihabiskannya. Adik ketiga, jangan bicara begitu, kasar sekali. Kalian tenang, sekarang aku sudah berbeda. Sebentar lagi, kita tidak hanya punya makanan, tapi juga banyak. Bisa dijual untuk dapat uang. Xiao Chen, kamu tidak demam, kan? Mendeteksi krisis keluarga tuan rumah, mengeluarkan peringatan darurat. Kau kakak Palucanyan. 3 hari lagi akan dijual ke pasar gelap, nasibnya menyedihkan. Ada orang yang menculik perempuan. Adik ketiga, Li Chou yang didapat oleh Lin Chuan. Hilang harta dan diri. Adik ipar keempat Lidong yang dipaksa menikah dengan orang bodoh di desa, meninggal dalam kesedihan. Adik ipar kelima Li Xiaoyan dan adik kecil, kelaparan dan kedinginan. Terlantar di jalanan, kasihani adikku, beri dia makanan. Adikku masih kecil sekali, tuan. Tak disangka karena tubuh asli, saudari-saudari sampai menderita begini. Untung aku punya sistem, bisa mengubah nasib mereka. Xiao Chen, katamu sebentar lagi ada makanan. Ada cara apa? Ja tahu apa, lihat ja longkat jitu. Sama sekali tidak terlihat seperti pincang, dia sengaja pura-pura. Mau kita semua melayaninya. Sang Mei, bagaimana bicaramu? Xiaen bisa membelaku. Ini artinya dia sudah dewasa. Ini namanya anak hilang kembali. Dia, anjing tak bisa berhenti makan tahi. Aku dulu memang sangat brengsek, membuat kalian ikut. Menderita banyak, tapi mulai hari ini, aku Chen bersumpah, tidak akan membuat kalian bersaudara menderita lagi. Kakak ipar, nanti masih mau memukul orang tidak? Tentu tidak, kakak ipar nanti. Setiap hari masa enak untukmu. Bicaranya lebih indah dari nyanyian, kurasa kamu lagi punya niat jahat, ingin menipu kami bersaudara. Salah satu, untuk ditukar uang, agar bisa judi lagi. Benar kan? Tipu maslihat nakamani, kami sudah sering lihat. Waktu di kota, memang pernah dengar, pedagang manusia menculik orang dari desa, terutama gadis-gadis muda. Wu Chen, kamu tidak benar-benar berniat begitu kan? Lihat yang seperti Xiao Douding, jual 1. Bisa untuk judi beberapa kali,
Menurut kalian, dia akan berniat begitu tidak? Badan asli ini kecanduan judi, ke saudara-saudara perempuan. Hanya tahu minta uang, tidak dikasih langsung marah atau pukul. Benar-benar sampahnya sampah. Wajar mereka tidak percaya padaku. Xiaen, aku segera pergi, lihat bisa pinjam sayur lihat tidak. Kalian tunggu di sini. Kakak, tidak usah. Makanan aku punya, tunggu saja. Kakak, aku rasa Wu Chen ini seperti orang yang berbeda. Sistem. Ini cukup untuk saudara-saudara makan beberapa waktu. Diam saja ngapain? Makanlah. Ini, nasi, daging sapi, kamu dapat dari mana? Tenang, dapatnya legal, nanti, selama aku ada. Akan berkalian makan daging setiap hari. Soal utang judi 80 yuan, tidak perlu khawatir. Aku ada cara. Jangan pikir aku tidak tahu, nasi ini pasti dicampur obat bius. Siapa yang makan, pasti akan dijual. Ini makanan terakhir sebelum mati. Iya, aku kasih obat, kamu jangan makan. Kakak, aku sudah berhari-hari tidak makan kenyang. Lebih baik mati kenyang daripada mati kelaparan. Bagaimana? Sekarang tidak bilang ada obat lagi. Aku sudah kenyang. Terima kasih kakak ipar. Tuan rumah menyelesaikan kebutuhan keluarga. Nilai perlindungan meningkat drastis. Toko penukaran telah dibuka. Makanan, senjata, bahkan teknik bela diri. Aku bisa berjalan seenaknya sekarang. Wu Chen, kau tampan, cepat keluar. Kak Chuan, anak ini seperti orang lain. Dulu aku memukul dan memarahinya, dia tidak berani melawan. Sekarang dia berani melawan. Tenang. Nanti kakakmu yang akan membalasmu. Wu Chen, kau tampan, cepat keluar. Seseorang, bawa ini, siapa itu? Li Chunyan, bawa dia pergi. Kalian mau apa? Mau apa? Hutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Hitam di atas putih tertulis, kau berhutang 80 yuan padaku. Hari ini adalah hari terakhir. Jika uang ini tidak bisa kau kembalikan, hari ini aku akan membawa Li Chunyan pergi. Kau setuju tidak? Wu Chen, kau tiga antak berjudi dan menggadaikan kakak perempuan, kau masih manusia? Apakah yang dikatakan kakak benar? Wu Chen benar-benar berencana menjual kita semua. Xiao Chen, kau benar-benar. Kakak, masalah ini panjang ceritanya, tapi intinya. Hari ini aku tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Kak Chuan, beri kami 2 hari lagi, uang ini. Pasti akan kami kembalikan, dia kan kakakku. Kau tidak bisa benar-benar membawa kakakku pergi. Ah, Qiuyan, bukan kakak tidak memberimu muka. Hitam di atas putih sudah tertulis. Surat utang aku akui, orangnya tidak bisa kau bawa. Hah, tidak bisa bawa? Dengan syarat apa kau bernegosiasi denganku? Masih berani keras Kepala, Kak Chuan. Jangan buang-buang waktu dengannya. Berani melawan? Cari pukulan. Sistem. Tongkat listrik, sudahlah, tukar dengan gergaji mesin. Wu Chen, kita semua tetangga satu desa. Hutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Tidak perlu sampai memakan korban jiwa. Jika kau mau aku membayar hutang, beri aku 3 hari, 80 yuan. Aku akan kembalikan sepenuhnya. Siapa yang tidak tahu rumahmu sudah hancur karena ulahmu, 3 hari. Jangan bilang menghasilkan, pinjam pun tidak akan cukup. Aku punya caraku, jika dalam 3 hari aku tidak bisa membayar. Aku akan berlutut dan meminta maaf, tapi dalam 3 hari ini. Siapapun yang berani menyentuh mereka, uangnya. Kalian tidak akan dapat sepeser pun. Hah, baik, aku beri kau 3 hari, jika tidak bisa membayar. Kamu tunggu saja. Qiuyan, malam ini makan di rumah kakak, ikut dia ya.
3 hari lapar 9 kali, jangan sampai wajah cantikmu jadi kurus. Gak apa-apa, Xiao Chen. Kamu dari mana datangnya? ini rahasia. Masih rahasia. Tertawalah kamu. Lin Chuan itu kan anak kepala desa. Kalau uang ini tidak bisa dikembalikan. San Mei, menurutku, kamu lebih baik jauhi Lin Chuan itu. Dia mendekatimu niatnya tidak baik. Dia niatnya tidak baik, kamu niatnya baik. Kamu demi 80 yuan. Menggadaikan kakak perempuan, 3 hari 80 yuan. Aku lihat kamu mau cari di mana. Masalah uang biar aku yang pikirkan, ada aku di sini. Aku tidak akan biarkan kalian ikut menderita. Omonganmu enak didengar, siapa yang tidak bisa bicara? Kalau kamu punya setengah kemampuan Lin Chuan, tidak akan sampai seperti sekarang ini. Xiao Chen, ikut aku sebentar. Aku lihat lukamu, gimana keadaannya? Aneh juga. Beberapa hari lalu kakimu tidak kunjung sembuh. Kenapa? Tiba-tiba sembuh? Masih sakit? Tidak sakit, cuma agak gatal. Aku ada urusan keluar sebentar. Di rumah masih ada nasi, kalau lapar makan saja. Jangan hemat-hemat. Lukamu baru sembuh? Mau kemana? Naik gunung coba-coba, siapa tahu bisa. Nemu sesuatu untuk ditukar uang, 80 yuan ini. Karena aku jadi hutang, harus dicari solusinya. Aku ikut, aku ikut. Hati-hati di jalan. Jaga keselamatan ya. Zaman sekarang. Barang berharga di gunung sudah habis digali. Mau cari 80 yuan di mana? Sudahlah. Sudah sampai sini. Coba lihat bisa nemu makanan atau tidak. Untuk ganti-ganti rasa buat saudari-saudari. Aktifkan fungsi pemindaian pencarian untuk tuan rumah. Bisa dipindai juga. Aktifkan. Pemindaian berhasil, menemukan jamur. Sudah menyediakan petunjuk arah untuk tuan rumah. Kak, ini apa? Ini jamur, tapi cuma sedikit. Gak cukup buat kamu makan. Aku ingat di sistem toko ada mata air ajaib. Gak tahu buat apa, sistem toko. Selamat tuan rumah, dapat 1 botol mata air ajaib. Mata air ajaib ini, gak tahu buat apa. Kak, lihat. Cepat lihat. Mata air ajaib ini ternyata luar biasa. Jamurnya banyak banget. Kualitasnya juga bagus, pasti bisa dijual. Tapi, masih jauh dari 80 yuan. Bagaimanapun juga, ambil dulu. Apakah akan didaur ulang? Bisa ditukar uang tunai. Toko ini nggak cuma bisa beli barang. Barang di tangan juga bisa dijual ke toko, daur ulang sebagian. Sisanya, buat ganti-ganti rasa buat saudara perempuan. Baru belasan yuan, udah lumayan. Erniu, Adik Chunyan, sampai sekarang masih cuci baju? Sungguh kerja keras. kamu mau apa? Adik Chunyan, kakak ini lihat kamu kerja keras. Datang temani kamu santai-santai. Jangan macam-macam. Aku teriak kalau kamu mendekat. Adik Chunyan, bukan maksudku. Kamu janda yang suaminya sudah meninggal, nggak ada yang nopang. Wujen itu, nafkah sendiri aja susah. Jangan-jangan kamu beneran percaya dia bisa ngumpulin 80 yuan dalam 3 hari? Ku beritahu, meski dia berhasil ngumpulin. Nanti sudah terlambat. Jangan asal ngomong. Xiao Chen pasti cari cara. Harry Kara, kalau dia beneran punya cara, bisa-bisa keluarga kalian bangkrut? Adik Chunyan, kamu udah 30-an. Kulitnya masih halus, mending ikut kakak. Aku janji, setiap hari makan enak. Lebih baik daripada ikut SI Beban ITU. Berhenti. Berhenti. Wuchen, kamu lagi-lagi ganggu urusanku. Sistem, ada nggak barang yang bikin pria mandul? Tuan rumah butuh pil pengecil kelamin? Tukar.
Aku lumpuhkan kamu. Kamu. Kamu, kasih aku makan apa? Kayaknya kamu terlalu ingin wanita ya? Aku bantu. Buang fungsi itu, nanti nggak perlu pusing lagi. Kamu. Pergi. Kalau ketahuan ganggu keluargaku lagi, aku kebiri kamu. Wu-Chen, jangan sombong. Kalau besok uangnya belum lunas, aku ingin lihat siapa yang akan dikebiri. Kakak, kamu baik-baik saja? Xiao Chen benar, 80 yuan ini. Di mana kita bisa cari? Aku punya caraku sendiri. Kita bisa melunasinya. Lin Chuan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Bagaimana kalau aku ikut dia saja? Aku pergi, hutangnya lunas. Rumah juga bisa hemat 1 bulot. Aku ini janda yang suaminya sudah meninggal. Keluarga besar kita ini tidak mungkin membiarkanmu menanggung sendiri. Kakak. Apa yang kamu bicarakan? Selama aku ada, tidak ada yang berani menyentuh. 1 jari pun dari kalian. Aku akan cari cara untuk uangnya. Lihat, uang ini, aku dapatkan pagi ini. Dari memetik jamur di gunung. Dan ini baru awal. Hidup kita akan semakin baik. Aku tidak akan membiarkan kalian kedinginan atau kelaparan lagi. Tenang, ayo pulang. Xiao Chen, sekarang kamu benar-benar sudah mengerti. Berhasil melindungi keluarga, nilai perlindungan meningkat drastis. Sudah, ayo pergi. Xiao Chen, terima kasih ya. Aduh. Aduh, dulu waktu kaki terluka. Sering tidur bersama saudara perempuan di ranjang panjang. Sekarang kaki sudah sembuh. Lebih baik aku tidur di kandang sapi saja. Aduh, lelah sekali. Kakak, Xiao Chen, baju kamu basah kuyup. Aku ingin menggantinya dan mencucinya. oh, Baju ini punya kakak iparmu, tidak tahu pas atau tidak. Coba dulu, sementara pakai ini saja. Baju ini aku bawa untuk dicuci. kakak. Tenang saja. Aku pasti akan membiarkan Lin Chuan membawamu pergi. Tahun-tahun ini kelaparan, di gunung tidak ada apa-apa. Coba lihat apa yang ada di air ini. Kakak ipar, di sini benar ada ikan? Coba saja. Sistem, aktifkan fungsi pemindaian menangkap ikan. Wu-Chen. Kakak Chanyan. Wu-Chen, uang yang kamu pinjam sudah terkumpul belum? Kalau belum terkumpul, Ada ikan. Ada ikan. Kok kecil sekali? Nggak cukup buat ngisi gigi. Sistem daur ulang. Tukar benih ikan kecil jadi uang 20 sen. Pakai nilai perlendangan? Kasih makan di mata air ajaib. Kasih makan di mata air ajaib. Tukar. Wah, ikannya gede banget. Lanjut. Kaya, kaya.
Banyak ikan gede, nggak cuma 80 yuan. Xiao Do Uding, kita kaya. Kita kaya. Ayo, kita jual ikan sekarang. Xiao Do Uding. Apa yang terjadi hari ini? Jangan bilang siapa-siapa. Bilang aja ikan-ikan ini hasil pancinganku. Kenapa? Soalnya, ini rahasia antara kamu dan kakak ipar. Kita janji, nanti aku kasih kamu makanan enak. Baik, Xiao Do Uding janji nggak bilang. Wah, pintar banget. Ayo, jual ikan. Nunggu lama banget, Wu Chen mana sih? Hah? Jangan-jangan dia kabur? Cuan go. Wu Chen bisa kabur? Tapi beberapa adik ipar yang cantik ini nggak bisa kabur. Kakak, aku kan sudah bilang, Wu Chen nggak bisa diandalkan. Gimana sekarang? Tadinya kukira dia sudah berubah. Dia malah. Nggak mungkin, Wu Chen pasti ada urusan. Dia pasti balik. Kakak, Xiao Do Uding di mana? Wu Chen bawa Xiao Do Uding keluar. Wu Chen emang pinter cari cara. Kalau gadis kecil ini dijual di pasar gelap, nggak cuma 80 yuan. Kita tunggu lagi aja. Apa? Lin Chuan, maksud kamu? Wu Chen jual adik kita buat bayar hutang? Ya iyalah. Wu Chen hutangnya 80 yuan. Kalau dia nggak jual si gadis kecil ini, dia mau bayar pakai apa? Wu Chen itu setiap kali judi kalah, langsung jual barang-barang di rumah. Kali ini pasti sama. Barang di rumah sudah habis dijual, ya terpaksa jual orang. Wu Chen emang pinter cari cara. Nggak perlu nafkahin beberapa adik ini. Malah bikin adik-adik ini yang nafkahin dia. Kakak, kamu. Kok bisa salahkan adik kita? Ke pria kayak Wu Chen? Bukan, Wu Chen bawa Xiao Do Uding. Cari uang. Dia pasti bawa Xiao Do Uding balik. Kakak, uang kembalian apa? Apa semua yang dia bilang kamu percaya? Dia memang tidak bisa berubah, seperti anjing yang tidak bisa berhenti makan kotoran. Kakak, apakah kakak ipar benar-benar menjual si kacang? Kalau tidak, kita pergi lihat saja. Lin Chuan, bisakah kalian biarkan kami keluar dulu? Untuk mencari si kacang. Tidak boleh, kalian tidak boleh pergi. Aku masih mengharapkan dia mengembalikan uangnya. Kalau kalian berhasil menemukan si gadis kecil, siapa yang akan mengembalikan uangku? Bukan. Lin Chuan, yang berhutang padamu itu Wu Chen. Kamu tidak bisa mengambil adik kami yang keenam untuk dijual. Lin Chuan, yang berhutang padamu itu Wu Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan kami bersaudara. Hitam di atas putih, kamu tidak mengakuinya? Lin Chuan, yang berhutang padamu itu Wu Chen. Apa hubungannya dengan kami? Kak Chuan, kita kan sering bertemu. Bagaimana kalau kasih muka, lupakan saja. Meka? Kalau bukan karena kamu lumayan cantik dan aku selalu memanjakanmu, benar-benar membuatmu semakin lancang. Kak Chuan, aku. Kakak, sekarang bagaimana? Aku sudah tahu. Wu Chen, dia beberapa hari ini seperti orang yang berbeda. Dia sebenarnya berpura-pura, hanya berakting di depan kita. Sudah menunggu seharian, tapi tidak terlihat bayangannya. Menurutku, dia seharusnya sudah kembali. Lin Chuan, berani menyentuh keluargaku? Uang ini tidak kamu inginkan lagi? Bisa hitung tidak, si kacang? Sembilan puluh sembilan, 100. Kamu harus ingat bagaimana uang ini didapat. Ingat untuk merahasiakannya dari kakak ipar. Saling kait. Wu Chen, cepat masuk. Beberapa adik iparmu sedang dikepung. Sistem, ada cara untuk meningkatkan tubuhku? Nanti, aku akan menghajar sampah-sampah ini dengan tanganku sendiri. Berbagai teknik bela diri, setelah ditukar, bisa langsung dikuasai oleh host. 20 tahun kekuatan, lo. Bajikuan, langsung tukar. Lin Chuan, berani menyentuh keluargaku? Uang ini tidak kamu inginkan lagi. Wah, Wu Chen. Adik Kino, Kakak Kimpat. Wu Chen itu binatang. Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tidak, aku pergi memancing dengan kakak ipar. Dapat ikan sebesar ini. Bercanda, di masa seperti ini, makan saja susah. Ikan di sungai sudah habis ditangkap. Mana ada ikan besar? Wu Chen, kapan kamu bisa? Perancun BK ini? 80 yuan ini kamu menangkan. Sudah kubilang, aku tidak akan judi lagi. Wu Chen, kamu tidak menjual gadis kecil ini ya? Kau pikir aku sepertimu? Tidak punya prinsip dalam hidup dan bertindak. Pergi dari sini. Suruh aku pergi? Dari mana kamu dapat 80 yuan ini?
Laki-laki pemalas sepertimu, mana mungkin bisa dapat uang segini? Siapa yang memukul orangku? Jangan banyak bicara. Kalau hari ini tidak bayar 80 yuan, Kakak iparmu ini akan kubawa. Aku tanya siapa yang memukul. Hutang harus dibayar itu sudah hukum alam. Tapi berani sentuh keluargaku? Uang ini jangan harap kamu dapat. Wah Kak Chuan, dengar nih, anak ini masih mau nego. Baik, anggap saja omonganmu ini angin lalu. Aku yang pukul, mau apa? Aku pukul kamu tetap harus bayar. Aku pukul kamu tidak akan berani tidak bayar kan? Nah jededong. Ngapain juga nanya-nanya percuma? Urusan hutang dan pukul-memukul sudah selesai. Wu Chen, berani-beraninya mukul Kak Chuan. Apa yang kalian lakukan? Ayo, patahkan kakinya yang satunya lagi. Azar Jia. Eo. Aduh. Ngapain suruh aku maju Kak Chuan? Aku nggak bisa lawan dia. Dasar tidak berguna. Jangan dipukul lagi, dia kan anak kepala desa. Nanti kalau dia balas dendam, kita yang susah. Aduh jangan pukul, jangan pukul. Rp80, tidak kurang sepeser pun, ambil sendiri. Hutang sudah lunas. Lin Chuan, kalau berani sentuh keluargaku lagi, aku akan membuatmu merasakan. Rasanya patah kaki. Wu Chen janji pasti ditepati. Pergi dari sini. Ayah. Wu Chen ini, sudah menyinggung Lin Chuan. Nanti dia akan menderita. Ayo pergi, cepat pergi. Xiao Chen, jujur sama kakak. 80 yuan ini dapat dari mana? Kakak, tadi sudah kubilang, uang ini dari memancing. Tidak percaya? Tanya Xiao Douding. Kakak benar, kakak ipar jago memancing. Kakak tenang saja. Yang pasti uang ini bukan dari judi. Samei, cepat berterima kasih sama kakak ipar. Kakak ipar mau membelamu, artinya dia benar-benar berubah. beri terima kasih apa? Dia cuma orang kasar. Bukannya dia baru saja memukul Lin Chuan? Nanti kalau Lin Chuan carry masalah, kita yang akan susah. Kamu. Ah sudahlah, pasti kalian semua lapar. Aku akan masak untuk kalian. Kamu ini cowok ganteng, mau apa? Jangan pikir karena hari ini kamu bantu kami. Lalu kamu bisa semaunya. Bukan, kamu salah paham. Aku hanya ingin membantu mengurangi bengkak di wajahmu. Kamu sebaik itu? Lagi pula, aku tidak tahu. Kamu bisa menghilangkan bengkak. Sebenarnya aku punya sedikit keahlian. Pijat untuk mengurangi bengkak bukan masalah. Kalau kamu mau terus melihat wajah bengkakmu 2 hari lagi, ya terserah. Baiklah, hari ini aku percaya kamu sekali. Sudah. Wah, beneran sembuh? Nggak sakit lagi. Tapi jangan pikir hari ini kamu merayu. Aku akan memaafkanmu. Hari ini kamu sudah menyinggung Lin Chuan. Nanti yang susah ya kita lagi. Berhasil melindungi keluarga, nilai perlindungan 3. Qiu Yan memang mulutnya tajam, tapi hatinya bersyukur. Niatnya saja sudah cukup. Hadiah cumulative. Hadiah can host skill berburu level maximal. Kebetulan di toko ini barang yang bisa ditukar juga terbatas. Persediaan agak monoton. Dengan skill berburu, bisa memperbaiki menu makan adik-adik ipar. Kakak Wang. Wah, Xiao Chen datang. Ayo masuk, kakak ambilkan air untukmu. Ini, kakak, geser botol. Terus kamu cari kakak untuk apa? Jangan-jangan kamu sudah sadar? Hah? Waktu suamiku masih ada, dia pernah minta kamu jodohkan. Kamu nggak mau? Sekarang ingat lagi sama kakak? Hah? Kak, dulu aku kecanduan judi. Kamu sering membantuku karena orang tuaku. Tapi kemudian, semua barang di rumah habis kukalahkan. Aku juga belum sempat membalas budi. Ini sedikit hadiah dariku, terimalah. Tepung terigu? Nggak terlambat kok balas budi. Ayo masuk ke dalam. Kak,
Sebenarnya hari ini aku mau pinjam senapan berburu. Loh, kamu mau berburu? Aku nggak tahu kamu bisa berburu. Oh, sudahlah. Tunggu sebentar. Aku ambilkan. Ini nggak ada pelurunya. Kamu cari sendiri ya. Gak masalah. Nanti kalau dapat buruan, aku kasih daging terbaik. Kamu baik-baik saja sudah cukup. Maksudmu kakak sudah mengerti. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Sistem, aku mau menukar. Tukar peluru. Sekarang bisa ganti menu buat keluarga. Tapi cuma makan daging juga nggak baik, apalagi si kecil. Sekarang lagi masa pertumbuhan, harus gizi seimbang. Barang di sistem toko nggak banyak variasinya. Mending ke pasar gelap tukar bibit aja. Waduh. Wajah baru nih, mau beli apa? Ada bibit sayur nggak? Berapapun aku beli. Ini tempatmu. Ada bibit sayur nggak? Berapapun aku beli. Bibit sayur. Sobat, sekarang lagi kelaparan, barang ini langka loh. Tenang soal harga, pasti memuaskan. Kamu yakin? Bibit sayur sih ada, tapi aku nggak berani jamin. Pasti bisa tumbuh, apalagi harganya nggak murah. Santai aja, urusan tumbuh nggak tumbuh bukan urusanmu. Kamu cuma perlu lihat. Harga ini cocok atau enggak. Camo. Beras putih. Kelaparan selama ini, kamu masih punya barang begini? Sobot, bukan, kamu bos. Barangnya mana? Barang-barang ini, susah banget aku kumpulin. Tapi aku nggak tahu sayuran apa ini sebenarnya. Kamu harus coba dulu, dan aku benar-benar nggak berani jamin. Pasti bisa tumbuh. Oke, barang-barang ini ditambah 1 paket daging sapi, aku beli semua. Kalau enggak, aku langsung pergi. Woi, ok, deal. Kalau ada stok lagi, cari aku ya. Hati-hati di jalan. Xiao Hou, tadi siapa itu? RY, wajah baru, mau tukar bibit sayur. Lihat nih, beras putih, daging sapi. Barang-barang begini, di zaman sekarang bisa dikeluarkan. Jarang banget, itu dia. Yang bawa ini buat tukar bibit sayur. Menurutmu? Dia nggak waras ya? Orang ini, nggak biasa, lain kali dia datang. Kebaran aku. Siap, Xiao Chen, kamu mau kemana? Aku mau ke gunung cari buruan, biar menu kita lebih enak. Naik gunung? Kau tidak bercanda kan? Gunung ini sangat berbahaya. Ya, coba-coba saja. Siapa tahu bisa dapat babi hutan. Kau? Bunuh babi hutan? Lebih baik babi hutan yang bunuh kau. Lebih tepat begitu, Kak. Siapa yang tidak tahu kau adalah orang paling malas di desa kita? Jangan-jangan daging tidak ketemu, malah kami yang harus naik gunung cari jasadmu. San Mei, hus. Jangan omong tidak baik. Ayo. Sudah, kalian tunggu saja makan daging. Tunggu dulu. Kak, ini mau apa? Ini tidak baik. Qiuyan masih di luar. Dasar anak kurang ajar. Mikir apa sih? Bukannya mau berburu? Pakai bajuku ini. Di dalam. Dingin di gunung, jangan sampai flu. Kondisi keluarga kita, kau tahu sendiri. Tidak ada baju cadangan. Ayo, cepat pakai bajuku ini di dalam. Kak, terima kasih. Tenang, aku tidak akan kenapa-napa. Aku pasti bawa buruan pulang, buat kalian makan enak. Jangan sok jago. Hadapi bahaya, lari dulu. Tenang, ayo cepat pakai bajunya.
Chen, hati-hati. Ah, Kak, aku harus ikut lihat. San Mei, gunung ini berbahaya, jangan ikut. Ah, Kak, siapa tahu dia judi lagi. Atau beneran berburu? Uang 80-nya kemarin. Datangnya tidak jelas. Aku curiga. Dia kali ini judi lagi. San Mei, Xiao Chen sudah berubah. Dia bilang tidak akan judi lagi. Semua penjudi bilang begitu. Kak, Wu Chen sudah bilang ratusan kali. Kalau semudah itu, mana mungkin ada? Banyak penjudi yang hancur keluarganya? Iya ya, Kon? Cukup. Aku harus ikut lihat. Berdiri. Jangan-jangan kau beneran mau berburu? Kau mau apa? Kurasa kau tidak kapok. Jangan-jangan mau gadaikan senjata ini. Buat judi lagi? Jujur saja. Uang 80 itu kemarin, dari judi kan? Malas bicara denganmu. Minggir. Hari ini aku tidak mau minggir. Aku mau lihat. Kau benar-benar mau judi atau tidak? Gunung berbahaya. Ikut aku, belum tentu. Aku bisa lindungi kau. Hah? Siapa suruh lindungin? Mau naik gunung? Xiao Chen, adik Yuan juga di sini. Kakak Wang. Aku mau coba pergi ke gunung cari keuntungan. Kebetulan, aku juga mau ke gunung cari sayuran liar. Ayo pergi bersama. Lebih aman kalau bersama. Kakak Wang, ini kurang baik. Ayo pergi. Kalian. Xiao Mei, Xia Oyan, cepat datang makan. Cunyan, di rumah ya? Wah, nenek belum datang. Kepala desa bilang, keluarga kalian termasuk yang sangat miskin. Harus lebih diperhatikan. Ini sayuran liar. Terima kasih, nenek. Sejak suamimu meninggal, bukan. Kelaparan sampai mati, sekarang dapat adik ipar yang malas dan suka judi. Aku tahu kamu susah. Kalau ada kesulitan, bilang saja ya. Baik, terima kasih, nenek. Kalau belum makan, duduk makan bersama. Masa, makanan di rumahmu sedikit, cukup buat siapa? Ini nasi putih dan daging sapi, Cunyan. Dari mana dapat nasi putih dan daging sapi ini? Ini semua Wu Chen yang dapatkan. Bagus, pikir kami keluarga kalian susah. Baik hati bawa makanan, ternyata kalian diam-diam. Makan enak sendiri, anggap kami bodoh ya? Bukan, nenek dong salah paham. Salah paham? Nasi putih dan daging sapi ada di sini. Sia-sia niat baik kami. Xiao Chen, kamu sudah besar. Tidak pernah terpikir menikah lagi? Sekarang susah cari makan. Mana ada pikiran untuk itu? Kok susah? Kamu bisa dapat nasi putih, iya juga. Dengan beberapa adik iparmu yang cantik. Jujur, kamu tidak tergoda? Kakak Wang, jangan bercanda. Siapa bercanda? Aku serius. Istrimu sudah meninggal, nikahi aku saja. Gimana? Aduh, berdarah. Kalian ngapain? Kalian datang untuk berburu? Atau pacaran? Kalau mau mesra, pulang saja. Aku mau cepat pulang. Xiao Chen bilang jangan ikut, kamu maksa, jadi pengikut. Datang terus mengeluh, cewek cantik memang manja ya? Dasar kurang ajar, apa katamu? Sudahlah, jangan bertengkar. Baik, kalian tidak mau pergi? Aku yang pergi. Yuan, gunung berbahaya, jangan pergi sendirian. Aduh. Xiao Chen, Kekiku Turkler. Hutan ini berbahaya. Aku tidak bisa keluar sendirian. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Yuan, kembalilah. Xiao Chen, Kakak Wang, jangan seperti ini. aku janda yang suaminya sudah meninggal. Di zaman sekarang, makan saja susah. Aku bisa apa? Kasihanilah kakak ini. Kakak, aku akan membantumu. Bantuan apa gunanya? Lebih baik kau menikahi kakak saja. Kita hidup bersama, lebih baik dari apapun. Ini, Xiao Chen. Aduh, Yuan. Wu Chen si ganteng itu dan wanita itu. Sungguh tidak tahu malu. Tunggu, kalau mereka benar-benar bersatu dan hidup bersama.
Bukankah kita jadi orang luar? Lalu apa alasan dia menampung kita? Tidak bisa, harus cari cara memisahkan mereka. Aduh. Kakak, istirahat dulu, makan sesuatu. Junyan, sejak suamimu meninggal, kau bawa adik-adikmu mengungsi ke Wuchen. Warga desa juga sering membantumu, kan? Ya, kami ingat kebaikan semua orang. Benar ingat, kami semua makan sayuran liar. Kalian diam-diam sudah makan nasi putih, sekarang. Bahkan daging kering sudah dimakan. Apa? Keluarganya sudah makan daging? Ya, manusia memang begitu, kebaikan dilupakan. Barang bagus disembunyikan dari kita. Kamu ngomong apa? Semua salah paham, daging kering ini dibawa oleh Wuchen kami, jumlahnya tidak banyak. Cukup untuk keluarga kami. Tentang kebaikan semua orang. Kami akan membalasnya nanti. Bicara saja semua bisa. Kapan balasannya? Kamu mau bilang apa sebenarnya? Kami semua belum makan, kalian sudah mau makan? Ini kan kesempatan baik untuk membalas kami. Kakak, jangan kasih, keluarga kita sendiri masih kurang. Daging keringku, daging keringku. Jangan menangis, masih ada. Aku tidak mau, aku mau daging keringku sendiri. Wah, enak, sungguh enak. Keluargamu sudah kaya, beri kami cicip juga dong. Kenapa? Karena dulu kami pernah menolong kalian, menolong. Sayuran liar yang kamu bawa itu sudah layu hampir busuk. Babi saja tidak mau, dapat sayuran liar sudah bagus. Lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Aku kasih tahu, dendeng ini. Anggap saja sebagai balas budi, kita sudah selesai. Baiklah, selesai ya selesai. Nanti kalau kami ada makanan, hanya akan dibagi ke warga yang benar-benar pernah menolong kami. Membalas kebaikan. Tidak baik, babi hutan di gunung mengejar orang. Sepertinya sudah dipukul mati, ayo bantu. APA, ada babi hutan, ayo cepat lihat. Tidak usah, sudah mati. Ini babi hutan raja seberat 300 jin. Ini Lin Chuanzi. Babi hutan ini kamu yang bunuh? Wow, Wah Chuanzi, kamu hebat sekali. Kak Chuan benar-benar pahlawan desa kita. Bawa turun gunung pasti susah ya? Gampang, jangan sungkan. Babi hutan ini besar sekali. Aku tidak bisa habiskan sendiri. Hari ini kita bagi daging untuk seluruh desa. Sudah lama tidak makan daging, aku sangat ingin. Aku mau paha babi. Aku mau tenderloin, jeroan yang tidak dipakai berikan padaku. Kamu seperti ayahmu, benar-benar hebat. Beruntung ada Kak Chuan, kita semua warga satu desa. Sudah seharusnya, daging babi ini untuk semua keluarga. Bagus. Siapa yang menyuruh kalian bagi? Pemiliknya belum bicara, kalian sudah mau bagi daging. Tidak tahu malu. Pemilik? Pemilik apa? Wuchen, dialah yang membunuh babi hutan ini. Wuchen, siapa yang tidak tahu? Di desa ini dia hanya tahu makan dan malas bekerja. Babi hutan ini bukan Chuanzi yang bunuh, mungkin dia? Jangan bercanda. Memang tidak punya kemampuan. Memang tidak punya kemampuan. Tidak suka melihat orang lain sukses ya? Awalnya kukira kamu orang yang baik. Ternyata kamu seperti ini. Babi hutan ini jelas-jelas kakak iparku yang bunuh, aku melihat sendiri. Berhasil menyelamatkan nyawa keluarga, nilai perlindungan meningkat pesat. Kita semua warga desa. Aku tidak akan mempermasalahkan, jaga orangmu. Jangan banyak bicara. Kalau kamu mampu, bunuh sendiri. Bawa barang orang lain, sok apa? Kalau kamu bilang begitu, daging babi ini, aku tidak akan berbagi denganmu. Kak Chen, kasih muka dong, banyak orang lihat. Aku tanya sekali lagi, daging ini kamu yang tembak? Aku juga nggak bilang bukan kamu yang tembak. Xiao Chen, jangan gegabah. Parenti. Pak, Wu Chen bukan cuma merebut babi hutanku. Dia juga mengacungkan senjata ke arahku. Pak Kepala Desa, Wuchen ini anak kurang ajar. Berani mengacungkan senjata ke Chuanzi, besok bisa-bisa ke kita semua. Dia mau apa sih? Wu Chen, turunkan senjatamu. Sini, kamu kesini dulu. Anakku ini dari kecil dimanja ibunya, jadi nggak becus. Sehari-harinya cuma main judi, nggak ada yang bisa ngatur. Kamu bisa. Dulu kamu mirip dia, tapi aku bisa lihat. Sekarang kamu sudah beda. Maksudmu?
Kalau dia berani macam-macam lagi, kamu bantu aku ajarin dia. Oke, tenang aja, aku tahu batasannya. Pak, malu-maluin, pulang sama aku, tunggu di rumah. Bapak tua, anakmu diganggu orang. Oak. Sudah, aku kasih tahu semua. Babi hutan ini memang Wuchen yang tembak. Mau diapakan, terserah dia. Tenang aja, babi hutan ini bukan cuma milikku, tapi milik bersama. Dulu waktu keluarga kami susah, tetangga-tetangga juga sering bantu kami. Jadi daging ini bisa dibilang balas budi buat kalian semua, bagi-bagi aja. Bagus. Babi hutan itu beneran kamu yang tembak? Ini baru permulaan, nanti aku akan cari cara buat kasih kalian makan daging. Sudah, ayo kita angkat ini pulang dan bagi-bagi. Babi hutan ini jeroannya kotor, aku nggak mau makan. Dagingnya juga alot, nggak enak. Kalau makannya yang berlemak. Yang berlemak itu baru bergizi. Aduh, pelan-pelan. Giliranku, kasih aku yang berlemak. Apa? Ngapain kamu rebut dagingku? Daging. Ini daging siapa? Dagingku dong, kalau bukan aku siapa lagi? Budong, babi hutan ini kan Wuchen yang tembak. Bukan dia nggak kasih, tapi kamu sendiri nggak mau. Jadi ya nggak ada jatah buatmu. Budong, minggir dong, kami antri nih. Nggak boleh, ini dagingku. Babi hutan ini kan Wuchen yang tembak. Dia nggak kasih, malah direbut, malu nggak sih? Ngomong lagi, nanti aku sobek mulutmu. Wuchen ini anak muda suka ganggu orang tua. Aku nggak mau hidup lagi, aduh. Sedala. Ada apa ini? Kepala desa, Anda harus membela saya. Wuchen baru saja bilang, daging ini dibagi rata untuk semua orang. Tapi dia tidak mau memberikannya padaku. Kenapa ini? Kepala desa, babi hutan ini kan yang kuburkan, benar kan? Benar. Jadi aku bisa membagi daging ini sesuka hatiku, benar kan? Benar. Semua orang juga tahu, kenapa aku ingin membagikan daging babi hutan ini kepada semua orang. Ingat, kamu bilang, untuk berterima kasih pada semua orang. Atas kebaikan mereka pada keluargamu dulu. Benar, orang tuaku dan istriku sudah meninggal. Berkat bantuan warga, mereka bisa dimakamkan dengan tenang. Berkat warga, yang kemudian mengirimkan bantuan. Menolong kami, sehingga keluarga besar kami bisa melewati masa sulit. Jadi, aku rela membagikan daging babi ini kepada semua orang. Istriku sebelum pergi, berulang kali berpesan padaku. Katanya uang yang dikumpulkan semua orang, makanan yang dikirimkan. Wuchen harus mengingatnya dalam hati. Tapi kebaikan ini bukan untuk meminta balasan. Baru saja di ladang, ada yang mengambil dendeng sapi. Bilang sudah melunasi semua hutang dengan keluarga kami, barang-barang keluarga kami. Dia tidak akan makan sedikit pun, aku ingat benar kan? Benar, kami semua mendengarnya. Iya, waktu itu si kecil sampai menangis. Ada juga yang sangat bangga, bantuannya yang disebut-sebut. Sebenarnya ku mememberi setengkai sayuran leo yang hampir biasa. Untuk sepotong dendeng sapi, persahabatan kita. Sudah dianggap lunas, sekarang mau minta daging babi lagi. Mana ada keuntungan seperti ini di dunia? Kamu rugi besar kan, menukar dendeng sapi dengan 2 kilo daging berlemak. Kamu sengaja menjebakku, agar tidak memberiku daging. Sengaja menyalahkanku, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Lari dari tanggung jawab, Bibi dong. Mata semua orang jelas melihat. Siapa yang tidak menepati janji, dan siapa yang ingin mengambil keuntungan. Semua orang punya penilaian sendiri. Xiao Chen, hari ini kamu sangat gagah. Kakak akan mengandalkanmu di masa depan, kakak menunggumu di rumah. Kalau ada waktu, datanglah minum teh. Kakak, kemarilah sebentar, ada yang ingin kubicarakan. Kakak lihat kan, janda keluarga Wang itu. Dia itu seperti rubah, waktu di gunung. Sudah ingin menggoda kakak ipar. Apa maksudmu? Yaitu, dia ingin merayu kakak ipar. Itu urusan Xiao Chen sendiri, kita tidak bisa ikut campur. Waduh, kakak, kenapa kamu tidak mengerti? Sekarang Wuchen sudah sukses. Dia bisa mencari nafkah untuk kita, tapi kalau dia benar-benar dibawa pergi oleh wanita cantik itu, lalu kita apa? Bukankah kita jadi orang luar? Nanti kita akan diusir dari rumah lagi. Tapi kakak kedua sudah pergi, Xiao Chen juga masih single. Urusan pernikahan, bagaimana kita bisa ikut campur? Kalau di antara kita bersaudara, ada yang menikah dengan Wuchen? Menikah dengan Wuchen? Ayah. Kakak, lihat, wanita bermarga Wang itu seorang janda. Kamu juga janda, kenapa dia bisa? Kamu tidak bisa, benar kan? Hah? Sudahlah, jangan, lagi, kakakku yang baik. Pikirkanlah kehidupan kita sekarang, sedang kelaparan, kalau Wuchen benar-benar dibawa pergi oleh wanita itu. Bagaimana nasib kita bersaudara nanti? Tapi aku
Sudah, jangan, tapi, lagi. Wanita itu bisa. Kamu juga pasti bisa. Ayo, ayo, sudah diputuskan. Ayo. Kakak ipar, kamu hebat sekali, bisa menangkap babi hutan. Tentu, nanti kalau si kecil mau makan apa. Langsung bilang saja, kakak ipar pasti akan menangkapnya untukmu. Si kecil, sepertinya ada yang memanggilmu untuk bermain. Anak sebelah, cepat lihat, ya? Ada apa? Tidak apa-apa, cuma kakak ingin ngobrol denganmu. Kakak, katakanlah. Kakimu masih sakit? Itu sudah sembuh, lihat. Ada apa? Kamu sedang ada masalah? Kalau butuh uang atau apapun, kita satu keluarga, langsung bilang saja padaku. Iya, kakak, ada hal penting yang ingin kubicarakan. Tapi agak sulit diucapkan, masuk dulu. Masuk dulu. Tunggu sebentar, kakak akan segera masak. Kakak, cepatlah, sudah waktunya. Masih malu-malu? Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku punya cara. Sudahlah, kakak, percayalah padaku, masuk seperti ini pasti berhasil. Ini tidak baik. Sudah waktunya, percayalah, pria. Paling suka begini. Nanti saat kamu masuk, kamu bisa pura-pura terkilir dan bersandar padanya. Sekalian naik keranjangnya. Ah. Sudahlah, jangan, lagi, cepat pergi. Kakak, kamu. Xiao Chen. Kamu pasti lelah akhir-akhir ini. Aku baik-baik saja. Kamu tidak kedinginan. Aku tidak kedinginan. Tapi kakak, pakaianmu agak dingin. Aku harus pergi ke... Kakak, kamu ini. Xiao Chen, tadi aku tidak bisa menjaga keseimbangan. Kamu mencari aku? Ada apa sebenarnya? Aku lihat kamu lelah akhir-akhir ini. Malam ini aku ingin masakan makanan enak. Oh begitu. Baiklah, kakak, aku ada urusan di ladang dulu. Nanti malam aku baru makan masakanmu. Kakak ipar, kenapa kamu keluar? Kalau tidak keluar, tidur di dalam saja. Ini siang bolong. Aku ada urusan di ladang, kamu bantu kakakmu masak di rumah saja. Kenapa, kakak? Kamu belum bisa menaklukkannya? Aku tidak bisa mengatakannya, adik. Biarlah nanti saja. Kamu. Sistem, tukar dengan mata air ajaib. Penukaran berhasil. Hebat, ternyata ada juga benih tanaman obat di sini. Kalau tanaman obat ini dijual, pasti dapat untung besar. Asal ada benih, tidak perlu khawatir tidak ada uang. Wah, sayuran segar sebanyak ini, barang langka. Sulit dicari di sekitar sini. Sayuran keluarga kalian nanti juga aku yang beli, sebagai tanda terima kasih atas bantuanmu selama ini. Xiao Chen, kamu terlalu baik. Bagaimana kalau kakak menikah denganmu? Kalian berdua sedang apa? Ternyata, kakak ketiga menyuruhku mengawasi kakak ipar dan kakak Wang. Memang benar. Kakak Wang ini mau apa? Selalu mengikuti kakak ipar, pasti ada niat jahat. Ini siang bolong. Kalian berdua berpelukan, tidak tahu malu. Cekat APA? Lagi pula, aku sedang bicara dengan kakak iparmu, Xiao Chen. Sayuran sebanyak ini, kita tidak bisa habiskan. Lebih baik aku bawa ke pasar untuk dijual, bisa dapat untung. Bagus. Tidak boleh. Kenapa? Aku tidak setuju. Sayuran ini, ditanam oleh kakak iparku, jadi milik keluarga kita sendiri. Kenapa? Harus dicampuri orang luar? Oh, kalau kamu bicara seperti itu. Xiao Chen, sebenarnya kakak sudah menyukaimu sejak lama. Lagi pula kamu sendirian, aku juga sendirian. Kenapa kita tidak hidup bersama saja? Ini, Kata third sister benar, si rubah ini memang ingin merekam suamimu. Bagaimana kalau suamimu menikahiku? Aku bukan orang luar lagi. Tidak boleh. Kamu janda, tidak cocok dengan suamiku. Janda kenapa? Hanya janda yang paling paham pria. Suamimu yang hebat ini bekerja di luar. Aku di rumah bisa mengurus rumah tangga. Kita berdua cocok, hanya dua kata, serasi. Yang paling penting, malam hari aku bisa bantu Xiao Chen meredakan lelah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jangan-jangan adik ipar ini suka pada suamimu sendiri? Tidak. Aku tidak.
Pokoknya tidak boleh. Aku sudah paham, Xiao Chen. Beberapa adik iparmu ini hanya memanfaatkanmu sebagai sumber nafkah setiap hari di rumahmu. Hanya makan dan tidak bekerja. Tidak suka melihatmu bahagia. Camille, Jangan bicara seperti itu tentang mereka. Beberapa adik iparku ini selalu baik padaku. Tanpa mereka, aku tidak akan bertahan sampai sekarang. aku bukan sampah yang hanya makan dan tidak bekerja. Aku baru pulang dari kota. Oh, benarkah? Jangan meremehkanku. Begini saja, kita berdua pergi ke pasar jual sayur. Kita adu. Siapa yang lebih cepat laku? Berani? Baiklah, adu saja. Kalian jual sayur dulu di sini, aku pergi jual obat. Xiao Chen, cepat pulang ya. Jangan buat kakak merindukanmu. Jual sayurmu dulu baru bicara. Jual sayur. Jual sayur. Mas, lihat sayurnya. Sir Seeger. Jual sayur. Sayur segar. Cepat lihat. Beri aku 1 ikat. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Jangan buru-buru. Satu persatu. Aku sampai kewalahan. Bagi-bagi sayur. Sayur segar gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Gratis. Benar atau tidak? Mas tidak bohong. Lihat, sekarang sedang kelaparan. Sayur segar ini gratis, benar-benar tidak mau? Aku mau. Beri aku 1 ikat. Mas, sayur segar begini. Kamu benar-benar hanya mau satu kecil ini? Apa maksudmu? Kamu mau memberiku lebih? Tentu. Selain ini, kalau kamu beli 3 ikat lagi, aku akan beri 1 lagi. Sangat menguntungkan, beli 3 dapat 1. Benar, semakin banyak beli, semakin banyak dapat. Stop traders. Beli 3 dapat 1, beri aku 3 ikat. Aku juga mau, aku juga mau. Baiklah, baiklah, satu persatu. Semua dapat, jangan buru-buru. Gadis kecil ini memang ada bakat. Hampir saja dia menang, lumayan juga kamu, kalau bukan karena kamu main curang, pasti aku yang menang. Dasar, siapa yang main curang? Ini namanya pintar. Kamu ngerti nggak sih? Tidak seperti kamu, berpayudara besar tapi otak kosong. Terima kasih pujiannya, ini namanya bakat, tahu? Gimana, nggak terima? Kalau gitu, ayo kita adu lagi. Ayo, adu ya adu, malam ini kita adu. Siapa yang bisa mengajak Xiao Chen ke kamar? Hah, gimana? Takut? Kalau takut, lebih baik kamu setuju saja. Dengan pernikahan kakak iparmu, nggak mungkin. Adu ya adu, siapa takut siapa? Aryeh, buru-buru bongesiho Aryeh. Orang yang kemarin, dia datang, cepat. Suruh dia masuk, siap. Siapa sih ini? Bikin Aryeh semangat banget, pasti orang istimewa. Mataku ini, nggak pernah salah lihat orang ini. Nggak biasa, orang istimewa, aku harus lihat sendiri. Adik kecil, sudah lama dengar nama Anda. Xiao Hou, ini siapa? Ini kakakku, dipanggil tuanku Aryeh. Semua transaksi di pasar gelap, harus lewat tangan Aryeh. Tuan Cui Rye. Anda terlalu sopan. Adik kecil, kali ini mau transaksi apa? Rye, nama saya Wu Chen, mulai sekarang. Panggil saja saya Xiao Wu, kali ini saya datang untuk menukar beberapa bahan obat. Oh, kebetulan sekali. Saya Wu, saya perkenalkan. Ini, distributor bahan obat terbesar di sini. Bos Lu, tadi masih menjelu, bilang. Obat hari ini susah dicari, tidak, Rye. Anda terlalu memuji, rendah hati. Tapi anak muda, saya memang fokus pada bahan obat. Kalau begitu Bos Liu, Anda lihat dulu. Adik kecil, bahan obat ini, jual ke saya bagaimana? Saya kasih harga tertinggi di pasar. Baik, deal. Terima kasih. Adik kecil, bahan obatmu ini, kualitasnya memang bagus. Dari mana kamu dapat? Ini, maaf saya tidak bisa memberitahu. Aturan saya tahu, maksud saya, bahan obat sebaik ini. Masih ada berapa? Berapapun kamu punya, saya beli. Harga yang saya beri, pasti yang tertinggi di pasar, saya jamin. Baik, kalau begitu Bos Liu, beri saya 2 hari. Saya siapkan dulu, nanti saya antar ke Anda. Baik. Kalau tidak ada hal lain, aku pamit dulu. Xiao Ho, antarkan saudara Wu Chen. Sayap. Sisi Brother Chen. Lau Liu, perlu segitu hebohnya?
RY, kamu tidak paham bahan obat. Bahan-bahan obat ini sangat langka di pasaran, bahkan jika ada. Lihat kualitasnya, lihat kualitasnya. Ini kelas premium, mana mungkin aku tidak heboh. Dia memang tidak biasa, layak dijadikan teman dekat. Kali ini, kamu memperkenalkan klien besar padaku. Setelah transaksi besok selesai, akan kuberi kamu angpau besar. Terlalu sungkon, Bos Liu. Xiao Hou, benih yang kamu jual padaku waktu itu, masih ada? Tidak, Anda mengatakan bahwa saya telah menerima batch lain baru-baru ini. Berapa banyak yang Anda inginkan? Berapapun aku mau. Kalau begitu, harganya. Lain kali lebih lihai. Kalau aku kaya, tidak akan lupa memberimu bagian. Baik. Terima kasih Brother Chen. Terima kasih Brother Chen. Siapa? Xiao Chen, kamu cukup buru-buru ya? Wawang gaji ya? Aku tidak sengaja. Aku kira tadi. Ada yang menyergapku. Tidak apa, tidak perlu menjelaskan. Kakak suka yang seperti kamu. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Aku masih harus pulang makan. Buru-buru apa? Makan dimanapun sama saja. Kakakku sudah masak, tadi pagi sudah janji. Untuk pulang makan. Baiklah, ingat setelah makan, datang mencariku. Kakak akan membiarkan pintu terbuka untukmu. Ah. Apa? Ingat ya, Aku pulang makan dulu. kamu harus ingat untuk mencariku. Kakak akan membiarkan pintu terbuka untukmu. Xiao Chen kok belum pulang? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Sekarang baru tahu khawatir. Siang tadi, aku menyuruhmu mendekatinya. Saat itu kamu masih malu-malu. Jangan ngawur, ini beda. Tenang, bukan ke Dongyan belong? Kakak ipar pergi jual obat. Segera kembali, kan Dongyan? Si rubah itu. Masih mau menyanyiku? Aku kan pernah di kota. Aku bisa dandan, dia bisa? Tapi, apakah kakak ipar suka aku berdandan? Si rubah itu. Badannya begitu bagus. Kamu melamun apa? Ya, tidak jelas. Hari ini kok berdandan? Sejak kamu kembali dari kota. Ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Nggak apa-apa, cuma takut aku sendiri yang jadi kaku. Jadi aku cuma latihan sedikit. Xiao Chen, akhirnya kamu pulang. Kenapa terburu-buru gitu? Ada apa nggak? Nggak ada. Cepat duduk, makan. Mana Xiao Douding mereka berdua? Mereka berdua udah makan dan tidur dari tadi. Siapa yang mau nunggu kamu sampai larut begini? Masih kakak yang paling baik aku. Kamu cuma tahu kakak baik ke kamu. Tapi kamu bahkan nggak bisa menebak isi hati kakak. Qiu Yan. Dasar aku ini pikun. Kakak, lihat nih, ini uang yang aku dapat hari ini dari jual obat-obatan. Simpannya. Aku pergi jual bahan obat dapat uang. Ini, kamu simpan baik-baik. Banyak banget? Nggak. Xiao Chen, aku bukan maksud begitu. Ya, kakak ipar, kita bukan maksud begitu. Kita nggak mau uangmu. Terus kalian maksudnya apa? Pokoknya bukan itu maksudnya, kamu ambil lagi. Maksudnya kakak mau hidup tenang sama kamu. Jangan ngomong sembarangan. Kalian ngomong apa sih? Kita kan sekarang udah hidup tenang kok. Iya, kita udah hidup tenang. Dan hidup kita makin lama makin baik. Wushan. Kamu benar-benar bodoh. Kok malah ngatain sih? Apa aku salah ngomong? Iya. Cepat makan, nanti masakannya dingin. Kakak, uang ini kamu simpan baik-baik. Kita kan satu keluarga, nggak usah dibeda-bedakan. Dan kalau uangnya dikelola kakak, semua orang juga tenang. Tapi, Kakak. Jangan tapi-tapian, disuruh simpannya simpan aja. Siapa tahu nanti orangnya juga yang kamu urus. ngomong sembarangan lagi. Aku udah kenyang, aku tidur dulu. Nanti malam, aku tunggu di kamar. Ini anak ini kenapa sih? Pulang-pulang aneh aja. Dong yang barusan ngomong apa sama kamu? Nggak ada apa-apa. Cepat-cepat makan. Aduh. Kamu bikin kaget, Dong Yan. Tengah malam gak tidur. Kamu ngapain sih? Kalau kamu mau pergi kemana lagi? Aku tentu saja pergi untuk urusan penting. Kamu cepat kembali tidur. Malam dingin, kamu masih pakai baju sedikit. Aku lihat kamu mau cari si perempuan jalang sebelah itu, ya? Kamu ngomong apa sih? Kamu tahu? Kalian berdua main apa sih? Urusan kamu apa?
Kamu bilang saja, ya atau tidak. Aku benar-benar pergi untuk urusan penting. Kalau tidak percaya, lihat. Aku ini mau menanam bahan-bahan obat ini. Semuanya. Kalau siang hari menanam, terlalu mencolok. Benar? Benar. Sekarang kamu bisa tenang kembali tidur, kan? Malam dingin, cepat masuk ke dalam rumah. Mendeteksi beberapa anggota keluarga tuan rumah merasa lebih dekat dengan tuan rumah. Hadiahkan tuan rumah 1000 botol mata air ajaib. 1000 botol. Sekarang, aku bisa bawa seluruh desa. Bersama-sama menjadi kaya, tidak ada masalah. Paman Cui. Saudara Wu Chen datang cepat sekali. Aku kira Saudara Wu Chen butuh beberapa hari untuk persiapan. Kamu duduk, ayo. Saudara Wu Chen, jalannya memang keras. Kecepatan pengirimannya memang cepat. Hanya keberuntungan saja. Rendah hati, terlalu rendah hati. Ayo, kalian berdua lihat. Barang ini kualitasnya masih sama seperti sebelumnya. Untukmu sejeni. Aku bilang saudara, bisakah kamu dapatkan jamur hitam awan? Jamur hitam awan. Ya. Ini, sekarang jamur hitam awan di pasar obat. Adalah barang paling berharga. Semua orang seperti gila mencarinya. Menyebabkan harganya melambung tinggi. Seberapa tinggi? 1 kali, lebih tinggi dari semua bahan obatmu digabungkan. Semahal itu? Tentu saja. Sekarang orang kaya pun tidak bisa membelinya. Jika memanfaatkan kesempatan ini, hanya dengan menjual jamur hitam awan. Paling tidak bisa menjamin keluarga kami, bahkan seluruh desa. 5-6 tahun hidup enak tidak khawatir makan dan pakaian. Aku bilang saudara, bisakah kamu dapatkan jamur hitam awan? Paman Cui, pasar gelap ini kamu yang paling kenal. Bisakah kamu bantu aku dapatkan sekumpulan bibit jamur hitam awan? Ada, pasti ada. Kebetulan, aku sekarang punya 1 kantong bibit. Aku bilang saudara, kamu tidak akan menanam, kan? Jamur hitam awan ini sulit dibudidayakan dan siklusnya panjang. Paling tidak 20 tahun. Pada saat itu, jamur hitam awan tidak akan seharga ini lagi. Kamu harus mengerti, kan? Aku paham semua yang kamu katakan. Tapi soal cara menanam jamur hitam, jangan khawatir. Aku punya cara sendiri. Bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama? Menurutku kalian berdua adalah teman yang layak untuk dijadikan sahabat. Terutama kamu, Bos Liu. Kamu tidak ragu-ragu memberitahuku nilai jamur hitam, bukan? Membelinya dariku dengan harga murah. Tentu saja. Dalam bisnis, yang penting adalah chemistry. Aku rasa kamu orang yang bisa dipercaya, jadi harus jujur. 2 mataku ini jarang salah menilai orang. Saudara Wu Chen, langsung saja bilang harus bagaimana. Paman Cui, kamu bertugas membelikan aku bibit jamur hitam. Beli sebanyak mungkin. Harganya lebih mahal sedikit tidak masalah. Tidak masalah. Bos Liu, kamu yang paling jago di bagian penjualan. Nanti, begitu ada bibit jamur hitam, aku bisa terus menyediakan jamur hitam untukmu. Soal harga jualnya, aku yakin kamu pasti bisa menjualnya lebih mahal. Tunang saja, asalkan kualitasnya bagus. Aku bisa menjualnya dengan harga selangit. Untuk pembagian keuntungan, kalian berdua dapat 30%. Aku sendiri 40%, tidak masalah kan? Ada apa? Kurang cocok? Saudara, bukan tidak cocok, tapi terlalu cocok. Aku juga tadinya kira, kamu paling banter, bagi kami 10 hingga 20%. Tak disangka kamu memberi kami sebanyak ini. Saudara Wu Chen, kamu benar-benar menganggap kami sebagai saudara sendiri. Lagi pula bagian kuncinya ada di tanganmu. Bahkan kalau kamu ambil lebih banyak pun, kami tidak keberatan. Karena kita semua teman, tentu harus cari uang bersama. Aku tidak akan mengambil lebih. Jadi pembagiannya sudah fix. Bagus. Wu Chen, aku angkat kamu sebagai saudara. Aku juga. Kami berdua lebih tua sedikit. Nanti kami akan anggap kamu seperti adik sendiri. Baik. Kak Cui. Kak Liu. Kakak Wang, kebetulan sekali. Kebetulan apa? Aku sengaja menunggumu di sini. Ah, Kak Wang ada perlu apa? Kamu masih bertanya? Tadi malam aku berulang kali mengingatkan. Suruh kamu datang malam ini. Kamu di mana? Kamu tidak tahu. Semalaman aku tidak mengganti pintu. Kamu tidak takut ada maling? Maaf, Kak Wang. Aku benar-benar ada urusan tadi malam. Dari tadi malam sampai sekarang, aku belum pulang sama sekali. Benar? Benar, lihat aku baru saja pulang dari luar. Sepertinya aku tidak kalah dari Li Dongyan. Kakak, aku serius, lepaskan aku dulu. Tidak, aku menunggumu semalam. Kamu harus memberiku kompensasi. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Lepaskan sekarang. Kakak ipar, jangan-jangan kamu benar-benar jadian dengan si cantik ini?
Tidak, aku tidak. Ya, kami memang jadian. Kenapa? Kamu cemburu? Kamu. Wah, Kyuyan, kamu berubah ya. Dulu kan kamu selalu memaki Xian. Sekarang kamu juga suka sama kakak iparmu? Urus saja urusanmu sendiri. Kakak Wang, apa yang kamu bicarakan? Dia adik iparku. Oh iya, kalau begitu ikut kakak. Tidak. Aku memang suka dia. Kenapa? Aku tidak ikut kamu. Xian, di rumah ada banyak wanita. Kalau tidak sanggup, ingatlah untuk mencari kakaknya. Sudahlah, apa yang kalian lakukan? Di desa ini banyak orang, tidak baik kalau dilihat. Sudah, semua masuk ke dalam. Semuanya ada di sini. Kebetulan, keluarga dekatku sudah lengkap. Aku ingin memberitahu sesuatu. Xiaen, ada apa? Tunggu. Sepertinya ada orang asing di sini. Tunggu, di sini. Sepertinya ada orang asing. HMPH, orang asing. Nanti setelah Xiaen menikahiku, kalianlah yang jadi orang asing. Kamu. Sudahlah, Kakak ipar, apakah kamu tidak mau kami lagi? masa sih? Kakak Wang hanya bercanda. Kalian semua adalah orang-orang yang paling kusayang. Wu Chen bahkan rela bangkrut. Tidak akan pernah meninggalkan kalian. Janji. Janji. Xiaen, maaf, aku tidak bermaksud mengatakan itu. Tidak apa-apa. Aku mengumpulkan kalian di sini hari ini. Karena aku menganggap kalian semua sebagai keluarga terdekat. Jadi, aku harap kalian bisa rukun di masa depan. Kami mengerti, Xiaen. Tadi kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Apa itu? Kyuyan, tutup pintunya. Semuanya duduk. Hal ini dari sekarang sampai nanti, hanya kita yang boleh tahu. Sebentar lagi, bagi-bagikan benih ini. Bawa pulang dan tanam, jangan sampai orang lain lihat. Bahkan jika benih tiba-tiba tumbuh, jangan kaget, petik saja. Diam-diam berikan padaku, ya. Xiao Chen, apakah ini tanaman obat yang sangat berharga? Betul. Tanaman obat ini disebut jamur hitam. Kalian juga bisa sering mengumpulkannya di desa. Lalu bawa padaku untuk dijual, asalkan ada tanaman obat ini. Hidup kita pasti akan semakin baik. Kakak, Xiao Chen. Apa kakak mengganggumu? tidak apa-apa, kakak. Kenapa kamu menangis? Xiao Chen, sekarang kamu sudah membaik. Apapun yang kamu inginkan, apakah ingin berkeluarga atau lainnya, kakak akan mendukungmu. Aku bisa pergi dengan adik-adik. Tapi tolong rawat Xiao Yan dan Xiao Duding. Mereka masih kecil. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku sudah jelaskan siang tadi? Bagaimanapun juga, aku tidak akan meninggalkan kalian. Tapi siang tadi, ketika kakak Wang bercanda denganmu, kamu tidak membantah. Kakak, kamu cemburu ya? Xiao Chen, sekarang kamu sudah berani mengejekku. Xiao Chen, kamu mau apa? Kakak, beberapa hari ini, aku merasakan keanehanmu dan Kyuyan. Xiao Chen, Kakak, tidak sekarang lagi. Aku, Wu Chen, bersumpah. Aku akan merawat kalian dengan baik. Wah, kakak, kamu berhasil. Kamu berhasil. pelankan suara, apa kamu ingin semua orang di desa mendengarnya? Aduh, kakak, si Pat Bear tahu aku. Apa kamu benar-benar berhasil? Sudah kuduga, kakak ipar pasti tidak tahan dengan seranganmu. Ternyata, ini ide kamu ya? Kalau ya, kenapa? Kamu tidak senang? Aku tidak bisa melawan omonganmu. Aku harus pergi sebentar, menemui kepala desa. Mulutmu ini, Kamu tidak pernah serius, rumah ini sudah kamu hancurkan. Pak Tua, ini salahmu yang tidak berusaha. Kalau kamu punya uang, apa takut aku menghabiskannya? Aku tidak takut padamu. Wu Chen, kamu mau apa? Lepaskan aku. Minta maaf pada ayahmu. Tidak mungkin. Aduh sakit. Aku salah. Aku minta maaf. Maaf, aku salah. Pergi kau, anak durhaka. Aduh. Ayo, Xiao Chen, duduk. Anak ini terlalu dimanja sampai tidak tahu aturan.
Aku sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Xiao Chen, kenapa hari ini kamu ingat untuk datang ke sini? Aku ingin minta bantuanmu. Katakan saja, selama aku bisa, pasti akan berusaha. Begini, aku ingin kamu memberitahu warga desa. Jika ada yang menemukan jamur Heiyunzi atau bijinya, bisa hubungi aku. Aku akan beli dengan harga tinggi, dan untuk bijinya. Harganya sama dengan jamur Heiyunzi yang sudah jadi. Oh, biji dan jamur harganya sama? Benar, dan aku bayar tunai langsung. Jika warga ingin menukar dengan beras atau daging, juga bisa, dengan reputasi yang aku kumpulkan sekarang. Aku bisa tukar 2 gerobak penuh beras dan minyak. Oh iya, ini juga peluang bisnis, nanti. Bisa dipertimbangkan. Aku sudah lama tahu kamu tidak biasa, tapi ternyata masih meremehkanmu. Anda terlalu memujiku. Jangan merendah, kamu mengajak seluruh desa. Bersama-sama kaya, ini hal baik, aku pasti bantu. Jika Xiao Chuan setengah baikmu, aku sudah lega. Hei Yunji. Kakak, kamu cari aku? Hei Yunzi, kamu tahu? Hei Yunji, itu jamur kan? Aku dengar di pasar gelap. Pergi ke pasar gelap, cari info tentang Wu Chen. Apa yang dia lakukan akhir-akhir ini, semua tentang Hei Yunzi. Harus kamu cari tahu jelas, oke? Ayo warga, cepat, kami beli Heiyunzi. Yang punya Heiyunzi, bisa dijual, tidak terbatas tahun. Berapa pun kami beli? Benar, berapa pun kami beli? Ya, di rumah atau lihat di gunung. Bisa dipetik dan dijual, harganya pasti menguntungkan. Benarkah? Ini barang begitu berharga? Tentu benar, bawa ke sini. Kami pastikan itu Heiyunzi, bisa langsung bayar. Jika ingin tukar dengan beras atau minyak, juga bisa. Bagus, aku ingat di rumah ada, aku cepat pulang cari. Oh iya, bukan hanya Heiyunzi, jika ada bijinya. Juga bisa dijual, dan kami jamin harganya. Sama persis dengan Heiyunzi. Warga, ada kesempatan bagus ini, ayo ke gunung, ayo. Sudah dapat berapa? Cuma dapat sedikit, tapi bijinya lumayan banyak. Ini baru hari pertama, sudah bagus kok. Iya. Biji yang kemarin aku kasih, udah tumbuh kan? Xiao Chen, benar kata lo, biji-biji kemarin. Semua tumbuh, kayak ada yang bantu dari langit. Jangan-jangan dia yang ngulik? Masa sih? Dia bisa ilmu sihir? Pokoknya yang penting udah tumbuh. Kalian pulang dulu aja. Aku mau jualin ini dulu. Oke. Aku dulu. Maaf. Paman Cui. Di, akhirnya lo dateng juga. Lo dateng juga. Ada apa? Aku udah nyebarin kabar soal jamur hitam kayak yang lo bilang. Sekarang banyak yang mau beli, harganya naik 2 kali lipat. Bukannya itu bagus? Wah, kebanyakan yang mau beli, stoknya gak cukup. Ada beberapa orang yang gak boleh kita tolak. Di, jangan cuma ketawa, cepat keluarin jamur hitamnya. Iya, berapapun yang ada, kasih dulu ke orang-orang yang gak boleh kita tolak. Ini, semua jamur hitam. Masa sih dibohongin kalian? Wahahaha. Wah. Bagus. Wah, di baik banget, abang sampai kira. Bakal gak bisa jualan lagi di pasar gelap. Hahaha. Kak, kan udah kubilang, asal ada bijinya. Ini barang bakal melimpah. Wah, bagus banget. Jamur hitam ini kualitas top. Dan jumlahnya banyak, dateng lagi berapa orang pun aku bisa jual. Kali ini, kita bakal kaya. Wah, Kalau gitu, semoga kita bertiga sukses. sukses. Dasar bocah monyet, langsung hilang aja. Mbak, dagangannya gimana? Kalau susah, ikut abang pulang ke desa aja. Waduh, Kak Cuan kok dateng? Aku suruh lo kemari buat apa? Lo lupa ya? Bukan Kak, lo salah paham, mana mungkin aku lupa tugas lo. Aku lagi cari info nih, udah dapet belum? Kak, aku udah cari tahu jamur hitam ini di pasar gelap. Sekarang ini jadi rempah termahal, pasar gelap lagi pada cari nih. Dan lagi susah dapetinnya.
Permintaan tinggi banget, bener Bang Cuan pinter banget. Cheers. Harganya segini per batang. Serius and low? Beneran, mana mungkin GW bohong? Coba tanya-tanya sendiri kalau nggak percaya. Katanya sih, kalau dijual lagi ke kota besar, harganya bisa lebih tinggi lagi. GW heran si Wu Chen kok tiba-tiba baik banget. Ternyata mau cari duit, beli jamur hitam dari warga. Lalu dijual lagi ke pasar gelap. Untungnya gede banget. Tapi licik banget sih dia. Arnio, lo terusin pantau di pasar gelap, lihat dia jual kemana. GW pulang dulu, tanya warga berapa harganya. Ya. Oh, Ini nasinya, dipegang baik-baik. Kalian percaya sama si Wu Chen? Bisa kayak pakai barang beginian? Udah lama kalau emang bener. Percaya nggak percaya sih? Uang sama daging kita asli semua. Tanya aja sama yang lain. Mana mungkin kita nipu? iya, GW juga baru dapat sekarung beras. Sama daging sapi 5 kilo. Peneer, Wu Chen can. Kasihnya barang beneran. Zaman sekarang, siapa yang tiap hari makan nasi putih? Wu Chen kan bantu warga sini. Lepas dari kemiskinan. Masa percaya lu daripada dia? Nanti kalian ditipu deh. Pas Wu Chen gagal jual, minta uang balik lagi. Jangan asal nuduh. Liar. Wu Chen pulang. Xiao Chen pulang ya. Iya, lihat. Apa yang GW bawa buat kalian? Wah, kulkas besar tuh. Ada TV juga. GW pernah lihat di kota. Di dalamnya ada orang kecil bisa main. Ada sepeda. Ini sepeda pertama di desa kita. Bukan cuma satu ini doang. Wah, kakak, ini semua lu yang bawa? Iya, semua buat kalian. Ini semua buat kita? Xiao Chen, ini mahar buat kakak ya? Ini kan punya keluarga kita, jadi punya GW. Santai, semua dapat kok. Aku bilang juga, Xiao Chen memang hebat, HMPH. Baru saja siapa yang meragukan kemampuan Xiao Chen kita? Aduh, Xiao Chen, tadi salahku ngomong, maaf ya. Jangan dimasukin ke hati ya. Lihat nih, semua udah hidup enak, cuma aku masih makan kulit pohon. Kamu gak boleh cuekin aku. Santai aja, Kak. Asal kamu punya jamur hitam atau bibitnya. Bawa ke sini tukar. Nanti, kalau mau uangnya dikasih uang. Mau makan dikasih makan. Wah, baik. Aku langsung cari, kamu tunggu ya. Oke, udah hampir selesai. Aku duluan ya. Kakak Wang, jangan buru-buru pergi. Makan dulu di sini. Iya, Kakak Wang, jangan buru-buru. Sebentar lagi. Ada yang mau dibagi buat kamu. Aduh, kakak ipar, San Mei, udah deh. Kakak Wang 2 hari ini udah banyak bantu kita. Iya, jamur hitam ini, Kakak Wang nanem banyak. Nanti juga pasti masih butuh bantuannya. Asal Xiao Chen jagain aku siap bantu apapun. Oke, kalau gitu ikutin aja rencanaku. Kulkas dan TV ini. Satu buat kita, satu buat keluarga Kakak Wang. Selain itu, aku juga beliin kalian baju. Aku gak tahu kalian suka yang gimana. Jadi aku beliin semua model yang lagi tren di kota. Kalian pilih sendiri aja. Ini bagus nih, cocok buat aku. Bagus kak? Bagus. Baju di kota kok seger banget ya? Kalau aku pakai keluar, bisa-bisa dibilang sundal sama orang desa. Tahu diri aja, HMPH. Ya udah, aku pakai di rumah aja buat Xiao Chen lihat. I can, Xiao Chen. Oh ya, aku juga beliin kalian makeup. Aku gak terlalu ngerti ini, jadi aku beli asal aja. Aku dirty. Nanti aku bagiin buat mereka. Oke, nanti kamu lihat aja, cocoknya yang mana. Bagiin buat mereka. Xiao Yan, dulu karena masalah kakak ipar. Sampai kamu gak bisa sekolah. Hari ini, kakak ipar di kota. Udah nemuin sekolah bagus buat kamu. Besok langsung masuk, ya. Beneran, kakak ipar? Sekolah di kota. Pasti mahal banget ya? Mending aku sekolah di tempat yang dulu aja. Ah, takut apa? Kakak ipar sekarang punya banyak uang. Xiao Doding. Kakak ipar juga udah nemuin sekolah buat kamu di kota. Besok kalian berdua berangkat bareng. Asyik, aku juga bisa sekolah. Beneran gak sih? Beneran dong. Aku kan janji. Pasti bakal jagain mereka dengan baik. Wu Chen, keluar kau. Xiao Yan, bawa Xiao Doding, diam di dalam rumah, jangan keluar. Lin Chuan, kamu mau apa? Ngapain? Coba lu pikirin sendiri. Lu udah ngapain aja? Kalian pada kenapa sih? Emangnya kenapa? Lu tanya kenapa? Lu kan bisnis apa aja lalapan jalan. Lu kan juga nyampe. Kita kan tetangga. Masa lu tega nipu orang dekat? Iya bener banget. Jangan asal nuduh. Emangnya ada apa? Jelai Zendong. Jangan asal fitnah gitu. Iya, tadi pas kita lagi panen bahan obat-obatan. Semuanya baik-baik aja. Kok sekarang pada cemberut? Ngaku aja Lin Chuan, lu ngapain sih? Hush. Gua Raza lu yang jahat. Gua kira Wu Chen. Lu udah berubah, ternyata enggak. Cuma cari cara lain buat makan duit kita. Kalau lu masih ngomong sembarangan, gua sobek mulut lu.
Kalian sebenarnya mau apa sih? Wu Chen, jangan pura-pura baik di sini. Lu beli jamur hitam dari desa, 1 biji 200.000. Terus lu jual lagi di pasar gelap, untung 2 kali lipat. Iya, kalau bukan Xiao Chuan yang kasih tahu kita. Kita masih dikibulin sampai sekarang. Wu Chen, lu kan lagi makan darah kita. Hari lu jamakan anjingnya? Iya, kita susah payah naik gunung cari jamur hitam. Cari bibit, ujung-ujungnya buat ngisi kantong lu doang. Perkataan lu itu keterlaluan banget. Keterlaluan, masa uang warga desa juga lu ambil? Lu masih punya hati gak sih? Iya, gua akui, harga jual gua di pasar gelap emang lebih tinggi. Lihat tuh dia ngaku. Jiao Neng lagi carry on Tongherong. Pertama, peluang bisnis ini gua yang nemuin. Kedua, saluran penjualannya. Gua yang nego. Terakhir, gua cuma mau nanya satu hal ke warga desa. Apa kalian sekarang bisa makan dan dapat uang? Tapi lu tetap yang paling untung. Lu jelas-jelas ambil uang yang seharusnya jadi milik warga, terus masukin ke kantong lu sendiri. Ayah, lu cuma takut dibilangin sama warga desa. Jadi pura-pura baik, kasih kita dikit aja. Painter, di pasar gelap lu jual berapa? Harusnya ya kasih ke kita segitu. Iya kan? Iya bener. Emangnya kenapa? Lu cuma bolak-balik ke pasar gelap, modal mulut doang. Masa uangnya lu yang dapat semua? Nggak bener itu. Diam. Dulu desa kita kayak gimana? Pada lupa ya? Lagi kelaparan, pada makan kulit pohon. Wu Chen yang kasih kita jalan hidup. Ayah, kalau bukan karena Wu Chen, kalian sekarang bisa makan nasi dan daging? Kayaknya udah pada mati kelaparan. Udah deh, jangan sok suci. Tanpa Wu Chen, kita tetap bisa cari jamur hitam buat dijual. Lihat nih, di rumah Wu Chen. Sekarang udah punya kulkas sama TV. Kalian tahu harganya mahal banget? Lihat tuh sepeda. Langsung beli beberapa sekaligus. Jelas-jelas ini duit hasil keringat kita semua. Kenapa cuma dia sekeluarga yang nikmatin? Iya, mereka harus balikin. 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 Sudah cukup. Sebagai orang harus punya hati nurani. Paling nggak harus tahu balas budi. Selama ini, memang anakku Xiao Chen dapat untung. Tapi coba tanya hati kecil kalian, apa dia nggak berhak? Dia dapat duit terus lupa sama kalian? Kelaparan udah lama, semua susah. Xiao Chen ini bawa kita buat hidup sejahtera. Sekarang kan, paling nggak semua udah bisa makan. Nggak berterima kasih malah dateng bikin rusuh. Hati nurani kalian mana? Berani ngomong hati nurani? Kalau mau berterima kasih, sekeluarga lu harusnya sujud ke warga. Kamu? Apa kamu? Aku salah ngomong? Wu Chen bisa sukses karena kita semua. Hidup enaknya sekarang itu berkat kalian. Jago banget ngebanggain diri. Nggak tahu malu. Sekarang dapat duit, adik-adiknya pada ikut-ikutan di kasur. Kamu? Ngomong apaan sih? Diam lu. Kalian semua nggak tahu malu. Pantas aja punya duit, dandan menor terus. Meter-meter di kampung. Ternyata duit warga digondol semua. Ulangin lagi. APA, warga semua pada di sini. Oke, karena warga pada kumpul, hari ini aku akan jelasin. Bully, waktu itu, lu bilang keluarga lu pada lemes kelaparan. Gak bisa ke gunung ngambil jamur. Ayah. Aku langsung kasih 5 kilo beras. Sama 2,5 kilo daging sapi. Ayah. Pas lu bawa jamurnya ke aku beli lebih mahal dari yang lain. Siapa tahu lu cari nama baik biar dipuji warga. Mungkin lu pengen dibilang dermawan sama warga. Nama baik? Wu Chen gak pernah peduli soal reputasi. Oh, reputasi? Apakah Wu Chen masih punya reputasi sekarang? Hahaha. Paman Wang, waktu itu kamu janji padaku. Pasti akan membawa 10 jamur hitam, dan aku sudah bayar duluan. Tapi kamu malah memberiku jamur hitam yang busuk. Apa aku minta kamu ganti uang? Jamur hitam yang busuk itu tetap jamur hitam. Siapa tahu kamu sudah jual dan dapat uang? Lagi pula yang lainnya. Kamu jual juga tidak rugi. Betul, jangan sok baik di sini. Ayah, kamu tidak perlu berpura-pura di sini. Siapa yang tidak tahu kamu dulu? Adalah penjudi, sekarang? Seharusnya dari dulu sudah tahu. Kamu cuma mau menipu kita. Iya betul. Sudah. Aku anak kepala desa, urusan warga adalah urusanku. Hari ini kalau kamu tidak bayar selisihnya, ini tidak akan selesai. Bayar. Kalian tidak punya hati. Aku muak dengan kalian. Jangan pikir jamur hitam ini. Hanya Wu Chen yang bisa menjualnya. Aku very tahu. Xiao Chuan sudah carry tahu. Harganya lebih tinggi dari dia. Memang, Kak Chuan tidak seperti kamu. Hanya tahu makan uang warga. Benar, dia punya. Saluran untuk jamur hitam, aku juga punya. Dan bisa bikin warga dapat untung lebih banyak. Bagus. Aku ingin lihat bagaimana kamu menjualnya. Wu Chen, jangan meremehkan orang. Sekarang jamur hitam langka, bawa ke pasar gelap. Bisa dijual dengan mudah. Kenapa kamu pikir? Mereka hanya mau beli dari kamu? Tidak tahu kamu punya hak apa untuk berkoar di sini. Sudah, tidak bisa ngomong sama kalian. Kalian mau jual ya jual saja. Ayo, kita pulang makan. Tunggu, Wu Chen. Hari ini aku akan buat kamu lihat sendiri, tanpa kamu. Aku tetap bisa jual jamur hitam, tetap bisa bawa warga.
menjadi kaya. Bagus. Warga, pulang ambil jamur hitam. Dan bibitnya, bawa ke sini. Aku tunggu di depan rumahnya. Bagus. Ayo pergi. Ah. Sudah, kalau dia mau main, kita lihat saja. Kak Chuan, kamu yakin? Jangan banyak bicara. Aku sudah atur semuanya. Kamu cepat ke pintu desa. Jemput orangnya, bilang aku Lin Chuan. Siap, Kak. Kak, aku mau tanya, apa kamu terima jamur hitam? Terima, pasti terima. Kamu tanya orang yang tepat. Semua jamur hitam di pasar gelap. Akhirnya dibeli oleh keluarga kami. Kak, aku dari desa Niushan. Anak kepala desa, nanti aku akan menaikkan harganya, kamu kasih harga tinggi. Nanti kalau desa kami sudah punya, semuanya akan dibawa ke sini. Desa apa yang kamu bilang? Desa Niushan? Pantas saja. Jamur hitam dari desa kalian itu kualitasnya yang terbaik. Dan jumlahnya banyak. Aku dan bos kebetulan mau ke sana lihat. Ah, tidak masalah. Kakak, kamu sudah sampai? Langsung cari aku saja. Ya, baiklah. Wu Chen, kamu tunggu saja, aku yang akan mengusirmu. Ah, Kak Monyet, akhirnya kamu datang. Obat-obatan sudah siap belum? Baru panggil aku datang. Sebentar. Kamu tunggu ya, Kak Monyet. Aku akan buru-buru lagi. Kak Chen, ini rumahmu? Aku tadi cekat. Aku tidak ketemu. Kamu kok datang? Itu, Paman R dan Bos Liu. Jetong Samuel lihat kamu. Mereka bilang, tidak bisa setiap kali merepotkan kamu untuk mengantar barang. Nanti, biar aku saja yang antar. Kak Cui dan yang lain mana? Sebentar lagi sampai. Aku disuruh duluan lihat jalan. Kak Monyet, barangnya sudah siap. Kok cuma segini? Ah, ini sudah banyak. Kami sudah cari lama 2 hari ini. Iya, Kak Monyet, barang ini sangat berharga. Siapa yang bisa? Keluar banyak sekaligus? Kok tidak mungkin? Barang batch terakhir Kak Chen, tidak tahu berapa kali lipat lebih banyak dari ini. Masa sih? Warga juga tidak jual banyak ke dia. Iya juga. Aku ingat jauh lebih sedikit dari ini. Kok kalian berani meragukan aku? Kak Monyet, kami tidak bermaksud begitu. Kak Monyet, barang kali ini, kamu lihat dulu. Lain kali aku siapkan lebih banyak. A, Y, Ini Simiwa. Totalnya 500. Apa? Kamu bilang berapa? 500. 500? Kok? Kamu mau 5 juta? Ah, tidak. Kak Monyet, tapi ini terlalu sedikit. Sedikit? Ini masih karena kalian satu desa dengan Kak Chen. Kalau tidak, paling banyak 250. Jangan bohong, kami tahu harganya. Iya, Kak Monyet, kami sudah cari tahu harganya. Kamu pegang ini. Tidak pantas, kan? Oh, kalau begitu kamu bilang. Mau jual berapa? 1 batang 200, 1 batang. Ini harga beli Wuchen. Kamu mau? Harus lebih. Iya, Kak Monyet, aku sudah tanya di pasar gelap. 1 jamur hitam ini, paling sedikit bisa dijual 500. Sekarang ini totalnya cuma dikasih 500. Ini keterlaluan, kan? Hahaha, kalian tertawa apa sih, Kak Monyet? Di desa ini, akulah anak kepala desa. Jia Wuchen bukan siapa-siapa. Kak Monyet, kamu tidak bisa mengorbankan klien besar seperti aku demi dia. Klien besar? Barang-barang yang kamu bawa hari ini. Kak Monyet, kali ini aku terlalu terburu-buru. Lain kali aku akan siapkan lebih banyak untukmu. Ayah. Aku kasih tahu kalian, tinggi rendahnya harga. Tidak ada hubungannya dengan apakah kalian klien besar atau tidak. Ini berkaitan dengan kualitas. Lihatlah, barang-barang ini, akarnya busuk. Yang tua sudah tua, ada juga yang sudah kering seperti batu. Barang sampah seperti ini masih ingin dijual dengan harga selangit? Ini benar-benar khayalan belaka, tidak. Jamur hitam ini kan sangat berharga, meskipun sudah busuk, ini kan tetap jamur hitam. Betul juga. Dulu Wuchen membeli yang mirip seperti ini. Juga 200 per batang. Ah iya, memang ada kejadian seperti itu, hanya saja. Sekarang mereka tidak mau menjualnya padaku. Kak Chen memberi kalian harga tinggi karena dia baik hati. Aku tidak sebaik itu, tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dulu Wuchen juga membeli yang seperti ini. Kamu masih mau membelinya dengan harga tinggi. Apakah Wuchen akan melakukan bisnis yang merugi? Aku tidak percaya, ya, mustahil. Menurutku, kalian semua bersekongkol untuk bermain curang. Lucu sekali. Kak Chen, aku sudah paham orang-orang ini. Jelas-jelas mereka adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Hei, kamu bilang apa? Pasti Wuchen sudah bilang sesuatu padamu. Wuchen, kamu tidak bisa menipu uang warga. Lalu kamu memikirkan cara licik ini, benar kan? Aku tidak ada hubungannya. Tadi kamu kan bilang bisa dijual. Sekarang ini bagaimana? Kak Monyet, aku tidak peduli apa yang Wuchen katakan padamu.
Barang kali ini bisa aku jual murah padamu, tapi tidak boleh lebih rendah dari 200. Kamu tidak waras ya? Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Jamur hitammu ini kualitasnya sangat buruk, masih mau jual 200, kamu sudah selesai. Kamu, setiap kali Kak Chen mengirimkan barang, itu selalu kualitas terbaik. Dan jumlahnya juga banyak, barang sampah kalian ini. Setiap kali, dia seperti memberikannya gratis pada kami. Dia sama sekali tidak untung dari kalian, kalian masih berisik di sini. Kakak monyet, hari ini barang-barang ini, mau tidak mau harus kamu terima. Tidak terima pun harus terima. Oh. Kalian ini, mau memaksa jual beli ya? Aku sarankan kamu terima barang-barang ini dengan baik, nanti. Kita bisa kerja sama lebih banyak. Barang obat-obatan ini, hari ini tidak mungkin diterima. Kamu siapa? Kamu yang berkuasa di sini? Jangan ikut campur di sini. HMPH, jangan ikut campur dalam urusan yang berhubungan dengan jamur hitam. Di daerah ini, belum ada yang tidak bisa aku campuri. Kakak kedua. Kakak kedua, kalian saja mau memaksa jual beli, punya modal apa? Adik, bertemu kakak, terkejut atau senang? Kali ini kami berdua sengaja datang untuk menemuimu. Kakak Cui, Bos Liu. Kalian berdua datang kok tidak kasih tahu sebelumnya? Kalau kasih tahu sebelumnya, mana ada kejutan? Ayo, bawa semua hadiahnya ke sini. Wah, semua ini untuk kakak ipar. Sepertinya iya. Xiao Chen kita sudah sukses ya. Kamu Pain? Orang ini tidak bisa kita lawan. Kenapa? Kamu kenal? Tentu kenal. Ini namanya kakak kedua Cui. Dia adalah tokoh utama di pasar gelap yang biasa kita datangi. Semua urusan besar kecil, dia yang menentukan. Kok Wu Chen bisa kenal dia ya? Lahat Lisik Kaparika, pasti bikin sekedar dipanggil biasa. Kakak Chuan, orang bijak tidak melawan saat situasi tidak menguntungkan. Lin Chuan, kamu mau kemana? Kamu mau kabur ya? Aku tidak, kamu tidak mau pergi. Kamu sudah janji akan menjual obat-obatan itu. Betul, hari ini kalau kamu tidak menjualnya, dengan harga lebih tinggi dari yang Wu Chen beli, kamu tidak boleh pergi. Lepaskan aku. Lin Chuan, kenapa? Kamu lanjutkan saja, bukannya kamu mau tunjukkan. Bagaimana caramu menjualnya? Wu Chen, jangan terlalu senang. Kakak Cui, Bos Liu, maaf sudah mempermalukan kalian. Malam ini, kita harus minum bersama. Ayo lewat sini. Xiao Chen, kamu tidak boleh tidak peduli pada kami. Tadi kamu kan masih memaki kakak iparku, bilang dia tega. Sekarang pura-pura apa? Kami juga dipaksa. Semua karena si Lin Chuan itu. Menipu kami. Ayah, Wu Chen. Kami semua ditipu oleh Lin Chuan. Wu Chen, kamu yang terbaik. Kamu kan orang baik di desa kita. Kamu tidak boleh mengabaikan kami. Sialan, tadi kamu yang mencaci. Xiao Chen dari keluarga kami mencaci dengan keras, kami juga terpaksa. Lin Chuan itu, dia menipu kami. Ini pertama kalinya kami menjual barang ini, kamu tidak bisa membiarkan kami. Tidak mendapatkan apa-apa dan menganggapnya selesai. Jampun, Xiao Chen. Kasihanilah kami. Kasihan kalian? Siapa yang akan mengasihani aku? Aku tidak ingin lagi dikhianati oleh serigala yang tidak tahu berterima kasih. Cepat ambil barang kalian dan pergi. Kesini, Kak Cui. Pergi. Ya ampun, bagaimana ini? Baru saja hidup mulai membaik. Apa kita harus kembali makan kulit pohon lagi? Ayo, kita cari Lin Chuan untuk minta pertanggungjawaban. Kita kan banyak orang, aku tidak percaya dia berani berbuat apa-apa. Ayo, tanya ayahnya untuk kejelasan. Ayo, kepala desa, mana orangnya? Cepat panggil anak baikmu itu keluar. Apa yang terjadi ini? Ada apa? Ada masalah besar. Xiao Chuan kenapa? Dia kena masalah apa? Lin Chuan awalnya berjanji pada kami untuk menjual He Yunzi dengan harga tinggi, sekarang tidak terjual sama sekali. Orangnya kabur. Benar, cepat panggil dia keluar. Cepat suruh dia keluar. Lin Chuan, Sipak Kelluer. Sudah, jangan teriak. Dia belum pulang. Jangan bohong, pasti kamu menyembunyikannya. Jangan pura-pura tidak tahu, cepat panggil dia. Siapa di desa ini yang tidak tahu? Kamu suka memihak. Cepat serahkan dia, membohongi aku tidak ada gunanya. Hari ini, kalau kamu tidak menyerahkannya, kami tidak akan pergi. Benar, bukan kalian. Kita tetangga sudah puluhan tahun, pantaskah kalian berbuat seperti ini? Sialan, kamu juga tahu tetangga. Lin Chuan sekarang memutus nafkah kami. Kami tidak berbuat seperti ini, bisa tidak? Kalian bilang bisa tidak? Benar, bukankah aku sudah bilang? Dia benar-benar belum pulang. Kalian Pain? Wah, kamu si ganteng, akhirnya kamu pulang. Lihat apa yang kamu lakukan. Lin Chuan, hari ini kamu harus memberi kami penjelasan. Penjelasan apa? Wu Chen benar, kalian ini sekelompok serigala yang tidak tahu berterima kasih. Hei, bagaimana kamu bicara? Kamu. Cepat minta maaf.
Dasar orang-orang tak tahu balas budi, nggak pantas. Kamu masih berani menghina kami? Awalnya kan kamu yang bilang, akan bantu saya jual rempah dengan harga tinggi. Kamu dengar apa yang mereka katakan? Barang-barang jelek kalian ini. Nggak laku-laku. Rempahnya ada yang bagus dan jelek. Kalau nggak laku, itu karena kamu nggak becus. Iya, kenapa Wu Chen bisa bantu? Kami menjualnya? Kamu nggak introspeksi diri, nggak punya kemampuan. Malah balik menghina kami. Awalnya kan kamu sendiri yang bilang, kamu lebih hebat dari Wu Chen, harga jualmu lebih tinggi darinya. Aduh, apa yang kalian bicarakan? Kok kalian bisa bicara seperti itu? Pak Kepala Desa, dulu kami pilih kamu jadi Kepala Desa karena hormat. Sekarang kamu cuma peduli anakmu sendiri. Kamu anggap kami ini apa? Iya, dulu kan Lin Chuan. Yang datangi kami, bukan kami yang minta. Apa yang dia janji harus ditepati. Janji nggak ditepati, harus ada klarifikasi. Tanpa pendapatan dari rempah ini, kami harus kembali makan kulit pohon. Kamu mau menjerumuskan kami ke jalan buntu? Salah kami, percaya sama kamu. Sampai melepas Wu Chen sang dewa rezeki. Lalu bagaimana masa depan kami? Sudah, diam. Kalian mau klarifikasi? Baik. Saya mundur jadi kepala desa. Ayah, ngomong apa itu? Diam kau. Mundur jadi kepala desa, kami tetap. Kelaparan, kan? Lalu kalian mau bagaimana? Sudah. Kan kalian cuma mau uang. Besok siang. Temui saya di sini. Rempah kalian saya beli. Beneran? Masa sih? Saya jamin harganya. Lebih tinggi dari Wu Chen. Kenapa? Masa saya bohong? Saya kan masih di desa ini. Nggak mungkin kabur. Baik, kami percaya sekali ini. Ayo pergi. Dasar kurang ajar, ngomong asal. Beli dengan harga tinggi? Dari mana dana segitu buat mereka? Jangan-jangan jual rumah kita? Kamu tahu apa? Saya ada caranya. Masih bicara? Ah, Xiao Xuan. Ayah mohon, jangan cari masalah lagi. Ja? Pergi sana. Kamu nggak punya masa depan. Mau saya jadi seperti kamu? Kamu. Di, kamu nggak kepikiran buat keluar lihat dunia? Keluar? Iya, dengan kemampuanmu sekarang, tinggal di tempat kecil begini. Terlalu menyiksa. Tunggu kita jual beberapa batch jamur hitam lagi. Dengan uang yang Xiao Chen pegang sekarang, hidup pasti bakal lebih baik. Benar juga. Gak mungkin seumur hidup. Tinggal di desa kecil ini kan? Oke, udah sepakat deh. Nanti setelah kita dapat uang, kita keluar merantau bareng, lihat dunia yang lebih luas. Oke. Xiao Chen, kamu harusnya merantau yang merantau. Kami para saudari. Nggak usah kamu urus. Aku yang akan jaga mereka. Ngomong apa sih? Kalaupun aku mau keluar, ya pasti bawa kalian semua. Sudah kubilang kan? Pasti bakal bikin kalian hidup enak. Dan jangan lupa, Xiao yang mereka masih sekolah di luar. Kita cari mereka bareng. Kakak Wang, kok minum sendirian sambil murung? Emang kenapa? Xiao Chen aja mau pergi. Kakak nggak boleh sedih sedikit? Kok kamu juga ikutan ngomong bodoh? Udah kubilang. Kita ini keluarga. Kita pergi bareng. Ah. Ayo. Bersulang. Kak Chuan, kita begini, nggak baik deh. Ada apa yang nggak baik? Ah, Wu Chen udah dorong kita ke jurang. Apa sih yang nggak bisa dilakukan? Tapi kak, ini kan melanggar hukum. Kamu takut ya? Ah, kalau takut ya minggirlah. Nanti uang Wu Chen itu semua jadi milikku. Kamu lanjut aja makan kulit kayu. Oke kak, aku turut. Kak Chuan, kamu bilang gimana, ya kita lakukan. Xiao Hong mereka mana? Aku suruh mereka nunggu dulu di pintu desa. Xiao Chen, kamu istirahat saja. Kami duluan ya. Wah, nggak boleh. Pulang istirahat, nggak boleh. Aku harus antar kalian. Ayo jalan. Ini kan keluarga, nggak usah sungkan. Kalian tunggu aja di rumah. Kak Chuan, mereka sudah pergi. Aku lihat. Pergi. Ternyata burung. Nyeremin banget. Ah. Pergi. Kakak tolong aku. Erniu, kamu mau apa? Lin Chuan, rupanya kamu yang main belakang. Sekarang hidup memang enak ya. Lihat aku saja tidak takut. Pergi. Kalian.
Kamu, Lin Chuan, bicaralah yang baik-baik. Tolong beritahu dan Yu jangan gegabah. Jika tidak ingin dia celaka, semua harus tenang. Lin Chuan, berani sekali kamu memperlakukan aku seperti ini. Tidak takutkah kamu nanti kakak iparku akan memberimu masalah? Jangan banyak bicara. Kamu mau apa sebenarnya? Serahkan semua uang yang Wu Chen dapatkan selama ini. Baiklah Lin Chuan, kamu berani merampok. Tidak takutkah ayahmu tahu dan marah? Jangan banyak bicara. Percaya tidak kalau aku akan menyakitinya sekarang? Berhenti, jangan gegabah. Aku ambil. Kakak, pelan-pelan. Kakak ipar, tidak baik, kakak ipar, ada masalah. Cepat selamatkan kakak ketigaku. Apa yang terjadi? Jelaskan dengan jelas. Lin Huan dan Yu. Mereka datang ke rumah kita untuk merampok uang dan menangkap kakak ketigaku. Cari mati. Sudah ambil belum? Kalau berani main-main, aku akan habisi kalian semua. Semua uang di rumah ada di sini. Cepat lepaskan Qiuyan. Hanya segini? Kakak, lumayan banyak. Aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Diam kau. Kamu mempermainkanku. Tidak, kami tidak menipumu. Semua uang di rumah. Hanya segini. HMPH, Wu Chen setiap hari menjual jamur hitam. Mana mungkin hanya segini? Lin Chuan, uang yang Wu Chen dapatkan. Lihat di rumah, kami sudah beli barang-barang. Kalau tidak bisa, kamu bisa bawa TV dan kulkas ini. Ya, asal Qiuyan dilepaskan, kamu bisa bawa semuanya. Kamu mempermainkanku, bagaimana aku bisa bawa ini? Tapi kami benar-benar tidak punya uang lagi. Percaya tidak aku akan melukai wajahmu sekarang? Beraninya kamu. Xiao Chen. Kakak ipar, tolong aku. Lin Chuan, kamu cari mati. Kamu yang memaksaku, semua karena kamu yang memaksaku ke jalan buntu. Jangan mendekat, percaya tidak aku akan menghabisi dia sekarang? Lin Chuan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Xiao Chen, mereka hanya ingin uang. Tapi Chunyan sudah memberikan semua uang keluarga kepadanya. Lin Chuan, semua uang sudah diberikan padamu, apalagi yang kau mau? Tidak cukup, Wu Chen. Kau memaksaku sampai seperti ini. Mau mengusirku dengan uang sedikit ini? Baiklah. Aku masih punya ini, semuanya untukmu. Kau main-main denganku? Apa kau benar-benar pikir aku tidak berani bertindak? Jangan gegabah. Lin Chuan, aku hanya punya segini uang sekarang, pikirkan baik-baik. Jamur hitamku baru akan dijual besok. Aku hanya punya segini sekarang. Kak, jia ada benarnya. Bagaimana kalau kita ambil uangnya langsung kabur? Dasar pengecut. Begini, Lin Chuan, tunggu sampai besok aku jual. Jamur hitam, pasti akan kuberikan uang hari ini. 10 kali lipat lebih banyak, lepaskan mereka segera. Mereka tidak bersalah. Apa aku tidak bersalah? Semua ini karena kau memaksa. Baik, karena aku, lepaskan mereka. Aku yang akan jadi sandera. Kak, tidak bisa. Anak ini bisa silat. Lupa terakhir kali kita. Aku tahu. Wu Chen, sampai sekarang, kau masih main-main denganku. Semua uang kami ada di sini. Apalagi tipu muslihatku? Kalau kau terus begini, apa gunanya? Iya kak, ayo kita ambil uangnya langsung pergi, oke? Wu Chen, kalian semua mundur. Beri aku jalan, cepat. Baik. Cepat jalan. Sekarang terlalu jauh dari mereka, tidak bisa serang keduanya sekaligus. Wu Chen, kalian semua jongkok, cepat. Sistem menampilkan gudang pertukaran ilmu bela diri. Ini dia, teknik lempar pisau tembus 100 langkah, tukar. Pertukaran berhasil, tuan rumah akan langsung memiliki kemampuan 20 tahun dari ilmu ini. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan. Wu Chen, jangan main-main. Percaya tidak aku akan membunuhnya sekarang? Terlambat. Ayo beres ya. Aduh kakak ipar, tadi aku sangat ketakutan. Mundur, serahkan padaku. Wu Chen, berani-beraninya kau mempermainkanku. Menyakiti keluargaku, harus dihukum berat.
Xiao Chuan. Xiao Chuan, kamu harus memperbaiki diri, jangan sampai salah lagi. Sudah sepantasnya. Sudah jadi penjahat semua. Sungguh memalukan desa kita. Xiao Chuan melakukan kesalahan seperti ini. Aku minta maaf kepada semua. Mulai sekarang, aku tidak akan menjadi kepala desa lagi. Pai Arla Wu Chen yang menggantikan. Aku tidak bisa jadi kepala desa. Lagi pula, setelah besok, kami tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Ah, tidak akan kembali.